Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di perkuliahan akuntansi dan audit berbasis teknologi informasi. Ini kita belum full ya. Baru berapa 34 ya teman-teman ya. Oh ya nggak apa-apa. Kemarin kalau nggak salah ada yang ini juga sih teman-teman. Ada yang kurang enak badan ya. Mungkin teman-teman yang kurang enak badan bisa joinnya online ya, karena kebetulan kemarin saya konfirmasi ya teman-teman ya, alhamdulillahnya kemarin teman-teman tanyakan ya ke saya ya, jadi saya juga bisa memastikan sih teman-teman. Jadi di siang hari itu kalau tidak salah kan kita pakai ini ya teman-teman ya, surat edaran itu ya, jadi di mana teman-teman kalau menggunakan lab ya, tepatnya di Sibuni itu kan diminta untuk ini ya masuk ya, secara offline ya, jadi masuk ke kampus gitu. Tapi ternyata, saya kan ngecek ya teman-teman ya, di awal itu kalau tidak salah, kami dapat edaran juga ya kalau ada switch jadwal itu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang semester 2 sama semester 4 itu kan dapat giliran untuk, bertukar, baik itu daring atau luring gitu ya. Jadi kadang, semester 2 yang daring, kadang yang semester 4 yang daring. Nah, itu nanti balikannya lagi sih. Nah, kebetulan kemarin saya konfirmasi langsung aja sih ke Bapak Kaprodi ya, untuk memastikan ini yang kiranya yang benar yang mana gitu ya. Maksudnya karena mengingat kondisi juga teman-teman, peningkatan kasus ya. Jadi semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Jadi teman-teman juga menjaga kondisi juga sih, maksudnya jangan capek-capek juga. Jadi teman-teman, kita semua, sama-sama ini ya, menjaga kondisi fisik supaya bisa tetap fit ya. Kemudian, ini masih belum ya, ada yang belum juga, udah deh nggak apa-apa. Jadi nanti kalau untuk minggu depan sih, mungkin kita nanti mengikuti saja ya bagaimana aturannya ya, karena kita belum tahu. Karena kebetulan mungkin kalau di teman-teman, kalau saya pribadi mungkin lebih suka ini ya teman-teman ya, berhubung ada peningkatan kasus, saya lebih memilih di online saja sih sebenarnya teman-teman. Kemarin Pak Kaprodi juga menyampaikan beliau lebih milih daring sebenarnya. Tapi kurang tahu juga ya instruksinya seperti itu. Jadi alhamdulillahnya sih di teman-teman kemarin yang S1 saya konfirmasi untuk boleh teman-teman daring. Sedangkan teman-teman kita yang D3 kemarin saya konfirmasi ke Kaprodinya mengikuti surat edaran. Jadi agak berbeda ternyata antara yang diploma sama S1. Nah, itu hanya sedikit intermezzo aja sih, biar sembari kita nunggu teman-teman yang lain. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawali kelas kita ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Kira demikian ya untuk berdoanya cukup. Oke, ini sudah mulai pada masuk. Oke, silakan teman-teman yang bisa untuk mengisikan ini ya presensinya di leads-nya. Silakan dibuka dulu leads-nya, kemudian silakan dicek di leads-nya itu sudah dibuatkan ya dari Bu Anita ya sebagai koordinator, beliau telah membuatkan ini teman-teman tes tes untuk teman-teman. Nah, di sana kalau tidak salah saya cek waktunya itu diberi waktu ya teman-teman ya, sampai 8.30. Nah, ini gimana? Kalau di kita mungkin saya tawarkan aja ke teman-teman seperti kemarin ya. Jadi apakah alangkah istilahnya nyamannya untuk teman-teman, teman-teman mengerjakan dulu baru nanti kita bahas, atau seperti kemarin kita bahas dulu bareng-bareng nanti saya kasih waktu ya. Saya kemarin lupa aja. Jadi harusnya nanti saya closing dulu, saya screenshot, saya closing, saya kasih waktu tuh teman-teman untuk mengerjakan di akhir ya, gitu. Bagaimana teman-teman? Kalau tidak salah 15 menit ya. Jadi nanti di akhir saya beri waktu 15 menit gitu. Bagaimana? Mau di awal atau di akhir? Saya Di berikan akhir, ini. Bu. Oh, di akhir ya. Saya beri kesempatan ke teman-teman. Oke, karena ada di akhir, ada yang tidak setuju atau bagaimana? Semua di akhir? Yang lain bagaimana? Selain Mas Indra, yang di kelas kan Terakhir, tidak Ibu. hanya Mas Indra. Di Oke, akhir, Ibu. Terakhir, Bu. oke, oke. Karena kita sepakat ya di akhir ya. Berarti nanti saya bukakan aja ya teman-teman. Kalau tidak salah itu di limit ya, hanya sampai 8.30. Nggak apa-apa, nanti kita di akhir kita review dulu seperti kemarin saja ya. Oke,
Saya izin share screen dulu ya sebentar. Semoga sudah terlihat di layar teman-teman. Bagaimana? Sudah kan ya? Bentar, saya full screen dulu kali. Nah, kalau ada masalah atau ada yang mungkin terlewat, nanti silahkan di ini ya teman-teman ya, di interrupt ya. Karena mungkin takutnya di view saya kelihatan full, nanti di teman-teman bermasalah atau bagaimana, nanti tolong dikonfirmasi ya. Kadang gitu. Takutnya ini. Kadang di saya juga ini ya, koneksinya takutnya semoga aja sih tidak bermasalah. Karena kadang-kadang jadi agak sedikit slow tadi. Oke, saya lanjutkan dulu ya untuk materinya ya. Terkait dengan mata kuliah kita, akuntansi dan audit berbasis IT ya teman-teman. Untuk topik di pertemuan kedua kali ini, kita akan belajar terkait dengan mengolah rumus dan juga fungsi di Microsoft Excel. Masih serupa juga ya, rumus dan fungsi di Microsoft Excel. Nah, nanti kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa nantinya dapat menggunakan dan mempraktikkan rumus dan juga fungsi dari Microsoft Excel ya nanti untuk menyelesaikan suatu kasus real, kasus atau kasus yang nyata. Nah, untuk pokok bahasan kita kali ini yaitu seputar yang pertama yaitu fungsi logika if dan yang kedua adalah fungsi if and ini sepasang sebenarnya teman-teman. If dan and, kemudian if dan or dan juga if dan not. Nah, untuk kita mulai di awal yaitu terkait dengan fungsi logika if ya. Nah, secara pengertian, nah ini mungkin nanti bisa juga konsep-konsep ini muncul ya di tesnya. Jadi silahkan diperhatikan ya. Tapi terserah teman-teman. Biasanya ada yang bisa menghafal keseluruhan, ada yang bisa menghafalnya mungkin seperti saya ya, kata kunci saja silahkan. Preferensi sesuai teman-teman. Oke, untuk rumus dari if di sini adalah suatu rumus yang dapat memberikan suatu hasil berdasarkan proses evaluasi kondisi logika tertentu. Jadi ketika teman-teman berhubungan dengan if, biasanya ada kondisi logika atau suatu prasyarat tertentu yang memang ditentukan. Jadi kita evaluasi tapi biasanya ada prasyarat atau logika kondisi tertentu yang diminta gitu. Nah, terdapat dua kemungkinan dari hasil proses evaluasi jika kita menggunakan fungsi if ya, logika if. Apakah hasilnya nanti akan benar atau dengan istilah true, kemudian ada pula hasilnya istilahnya salah ya, atau kita istilahkan namanya tulisannya false ya atau salah. If ini akan memberikan hasil ya berdasarkan kondisi tadi teman-teman resultnya. Apakah dia true, benar, ataukah false, salah. Kegunaan fungsi if di sini adalah untuk memberikan hasil ya, bergantung dari proses evaluasi kondisi logika yang kita masukkan ya sebagai input ya teman-teman ya. Nah, di sini tergantung ya nanti. Jadi tidak bisa kita pastikan ya apakah itu nanti hasilnya pasti akan selalu true atau nanti hasilnya pasti akan selalu false, tidak selalu. Nah, nanti bergantung dari ini ya, kondisi logika. Apakah nilai katakanlah suatu sel atau nilai yang akan kita observasi memenuhi kondisi tersebut ataukah tidak. Kemudian selanjutnya untuk cara penulisan dan input ya. Nah, di sini untuk penulisan rumus atau fungsi if di dalam Excel, teman-teman bisa perhatikan ya. Saya kurang tahu nanti muncul atau tidak. Takutnya nanti kalau konseptual ada beberapa yang muncul ya. Jadi silahkan diperhatikan sama dengan ya. Pasti kita mengawali fungsi itu dengan sama dengan. Kemudian karena kita menggunakan logika if, kita mengawali dengan if. Nah, ini ada logical test. Logical test ini adalah memuat seperti yang kemarin, teman-teman. Suatu sel yang kita ingin observasi beserta logical testnya. Jadi beserta kondisional yang kita nanti akan diminta, kondisi yang diminta. Nah, kemudian value if true ini nanti misalkan teman-teman ingin men-set ya. Oh, di sini true atau di sini false. Atau misalkan di sini nanti teman-teman berikan kondisi lulus atau tidak lulus gitu. Atau kondisi di sini misalkan ada pertanyaan ya,
Are you a student? Gitu ya, misalkan gitu ya. Apakah kamu adalah seorang mahasiswa? Nah, di sini nanti value-nya oke, misalkan kita katakan true itu sebagai yes-nya. False-nya ini sebagai no-nya. Gitu. Kemudian nanti kita lihat juga nggak apa-apa teman-teman. Itu tadi secara konseptual saja. Nanti kita lihat di dalam satu contohnya ya biar lebih ada apa namanya visual contohnya itu lebih terlihat ya dibandingkan kita terlalu konseptual. Nah, kita bahas dulu terkait dengan penjelasan dari masing-masing ya. Ketiga keterangan dari strukturisasi di dalam fungsi if. Ketika kita berbicara terkait ini ya, logical test tadi ya. Nah, logical test di sini adalah bentuk kondisi logika yang ingin kamu evaluasi menggunakan if. Nah, nanti di sana ada sel yang ingin dievaluasi beserta ini ya, kondisi logikanya. Hasil evaluasi nantinya akan menentukan apakah ini ya, yang didapat dari rumus if tadi. Jika pertama value nilai dari if-nya adalah true, misalkan di sini disampaikan value if true, ini sifatnya opsional. Nah, hasil dari if jika kondisi logika yang kamu berikan ini terbukti benar. Nah, ini untuk yang kondisional benar. Ini nanti diletakkan di mana value if true tadi diletakkan gitu. Jika kamu tidak memberikan input, jadi by default menggunakan Excel. Nah, nanti ini ya, hasilnya ini secara otomatis ya. Nanti di value if true itu adalah nilainya adalah true. Kemudian value if false ini juga opsional. Nah, ini hasil dari if jika kondisi logika ini terbukti salah. Nah, jika tidak memberikan input di sini juga secara default ya atau by system berdasarkan sistem itu nanti hasilnya menjadi false ya dari logika tadi. Nah, untuk beberapa operator logika yang nanti biasa bisa teman-teman gunakan ya atau temui di dalam rumus if di Excel, ini nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, dengan konseptualnya seperti ini. Nah, biasanya kita menggunakan salah satu dari operator logika tersebut. Nah, ini nanti pada penerapannya teman-teman bisa menggunakan nih operator-operator logika ini ya ketika teman-teman mengimplementasikan fungsi if. Nah, operator logika nanti akan membandingkan kedua data yang ditaruh di masing-masing sisinya ya tadi ya. Jadi nanti akan mengevaluasi, melihat tadi ya operator logika tadi akan menyesuaikan ketika dieksekut ya atau dieksekusi. Nah, ini berperan penting menentukan apakah kondisi nanti akan dianggap benar ataukah salah. Nah, secara umum ada 5 yang umum ya teman-teman ya. Operator logika yang sering kita temui ya beserta artinya. Nah, di sini untuk sama dengan, sama ya teman-teman ya. Berarti artinya sama dengan. Nah, untuk kurang dari, nah nanti misalkan nilai dari apa namanya ujian atau tes itu kurang dari. Nah, ini bisa ya. Atau lebih dari. Nah, ini tergantung teman-teman. Ataukah mungkin bisa ya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya. Jadi nanti operator ini teman-teman sesuaikan dengan kondisional, misalkan katakanlah ketentuan soal gitu ya, ataukah mungkin ketentuan kondisi situasi dari ini ya sistem yang memang ingin kita coba buat di dalam suatu fungsi ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk contoh penggunaan rumus if ini misalkan ya teman-teman nanti ingin mencoba mengklasifikasikan eh, f- eh, ini ya, apakah dia masuk ya kondisi lulus ataukah tidak lulus. Nah, di sini nanti kita lihat contohnya ya mengenai penentuan lulus dan tidak lulus. Nah, ini teman-teman ada dasarnya yaitu ini ya batas nilai tes ya. Apakah dia nanti mungkin memenuhi prasyarat ya. Misalkan kalau kita katakan angka kelulusan ya, teman-teman ya. Apa KKM apa ya? Nilai ini ya, batas minimum kelulusannya berapa gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat di dalam contoh misalkan seperti ini teman-teman. Nah, di dalam tabel berikut ini, tabel nilai ya. Nah, di sini ada beberapa kolom di antaranya nama,
kemudian nilai. Nah, nanti teman-teman yang teman-teman gunakan fungsi if, tadi teman-teman bisa implementasikan di sini teman-teman, di kolom lulus atau tidak lulus. Nah, di sini ada ini teman-teman, contoh bagaimana strukturisasi dari penulisan rumus if ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk kategori yang pertama ya, di baris pertama, Jared. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman, sama dengan if C3. Nah, ini ya C yang ketiga. Nah, ini lebih besar sama dengan 70. Nah, di sini dengan syarat kelulusan teman-teman ada aturannya. Nah, aturan ini yang kita gunakan sebagai acuan ya. Nah, di mana nilai harus sama dengan atau di atas. Berarti lebih dari sama dengan ya teman-teman ya 70. Nah, ini yang true teman-teman yang di depan. Yang di depan ini adalah ini value if true-nya adalah lulus, value if false-nya adalah tidak lulus. Jadi strukturisasinya ditaruh yang true-nya dulu yang di depan, baru yang false yang di belakang. Nah, jika C3 ini berarti ini ya teman-teman ya, kalau kita baca 97 ini nanti akan dicek ya, lebih besar dari sama dengan 70. Oh, benar Bu. Berarti kita bisa mengkategorikan bahwa Jared ini adalah lulus gitu. Nah, kita coba bergeser ke Ahmad ya. Nah, Ahmad ini misalkan if C6, C6 Ahmad 69. Nah, 69 ini apakah lebih besar dari sama dengan 70? Oh, ternyata tidak. Itu di bawah. Berarti secara otomatis jika value dari true ini tidak terpenuhi, nanti dia akan bergeser ke yang false-nya, teman-teman. Itu. Maka yang keluar adalah nilai tidak lulus. Kemudian kita masuk di contoh yang kedua. Nah, untuk mencari diskon di Excel ya teman-teman ya. Nanti kita bisa melihat ya, misalkan di salah satu departemen store ataupun toko gitu ya, dia sedang memberikan satu diskon. Nah, nanti kita akan melihat dari pembelanjaan, misalkan nilai belanja. Nah, kiranya dari beberapa tingkatan diskon yang ditawarkan, kebetulan di sini ada leveling teman-teman. Tingkatan untuk diskonnya ya, dari pembelian yang dilakukan oleh konsumen ya. Nah, nanti menggunakan fungsi if kita bisa menyesuaikan ya, menentukan kiranya misalkan customer tertentu dengan nilai pembelanjaan tertentu kiranya mendapat diskon berapa gitu ya. Nah, kita coba lihat di contohnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat, nah teman-teman melihat dulu, kalau di sini kemarin itu kan kita melihat kepada ini ya teman-teman ya, tabel reference atau tabel referensi kalau kita bicara VLOOKUP, VLOOKUP. Nah, kalau di fungsi logika if, teman-teman perlu melihat rules atau aturannya. Nah, kiranya spesifikasinya seperti apa? Kalau tadi kita melihat nilai, misalkan batas minimal nilai ya dikatakan lulus. Nah, kalau di sini kita melihat diskon. Misalkan di sini untuk diskon 10% itu ketentuannya minimal pembelian itu 500.000. Kemudian untuk 15% yaitu adalah minimal pembelanjaan 1 juta. Nah, selanjutnya untuk 20% diminta minimal pembelanjaan 1.500.000. Nah, silakan nanti kita coba kan di sini membuat ini ya fungsi if ya teman-teman ya. Di sini ada tabel untuk pembelian, di mana pertama ada total pembelian, besaran diskon, dan juga ada bentuk ya teman-teman ya, rumus fungsi if. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, untuk besaran diskon, nah kita menentukan besaran diskonnya teman-teman dari ketiga kategori ini. Nah, kita bisa menggunakan fungsi if. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman ya, kita melihat di baris pertama dulu saja, B3 ya teman-teman ya, di baris B3 berarti sama dengan if B3 berarti di sini dimasukkan yang di bawah dulu teman-teman. Nah, ini ada ini ya teman-teman ya, 1.500.000 dulu teman-teman. Apakah B3 ini lebih besar sama dengan 1.500.000? Nah, di sini kita lihat ya 1.300.000 Bu. Oh, belum. Berarti di sini belum masuk yang diskon 20% teman-teman. Nah, nanti berarti kita bikin lagi if lagi teman-teman. Kita if-kan lagi. Nah, di sini ada untuk diskon selanjutnya yaitu 15%. Nah, di sini berarti lebih besar dari 1 juta. Nah, di sini ya 15%.
Oh, ternyata nilai ya dari B3 ini nanti sudah masuk teman-teman, 15, maka yang keluar 15 gitu. Nah, tapi di sini kita kembali lagi ya, kita melihat bahwa di sini ada 3 kategori. Maka meskipun di sini masuk ke kategori 2 lah, katakanlah secara sederhana ya kita membaca sudah masuk kategori 2, maka meskipun begitu kita sebaiknya ya kalau di sana memang dipersyaratkan ada 3, kita uji semua saja teman-teman. Baru kita nanti ini ya teman-teman ya, baru nanti kita, mengetes ya, di mana, dia kan nanti bisa mengklasifikasikan, kiranya masuk di kategori yang mana gitu ya. Tapi di sini untuk penulisannya kita tuliskan semua. Nah, kalau apa namanya, biasanya sih sebenarnya kalau ketika kita menuliskan semua ini tidak ada ketentuan ya, untuk urutannya ya. Apakah, ini ya, harus di atas dulu atau di bawah dulu ya, karena semua fungsi yang dimasukkan itu nanti biasanya akan di-testing sih teman-teman. Mana yang kiranya akan masuk di, ketentuan yang di mana gitu ya. Jadi istilahnya yang atas dulu atau yang bawah sih sebenarnya ini urutan tidak terlalu berpengaruh sepertinya. Ya, kalau saya pernah menguji itu tidak berpengaruh sih teman-teman, tapi nggak apa-apa nanti kita coba ya. Takutnya saya juga hanya karena mungkin dari based on pengalaman ya, based on experience. Jadi biasanya ketika kita menggunakan if lagi itu dia akan mencocokkan. Kiranya misalkan tidak sesuai ini, dia akan bergeser gitu. Jadi, untuk urutan sih tidak terlalu ini teman-teman, berpengaruh di sana. Tapi untuk memastikan nanti kita coba ya, misalkan ini ya, biar yakin misalkan. Oke, kita lanjut di, rumus fungsi yang ketiga. Di sini, implementasi terkait dengan absensi karyawan. Misalkan di dalam contoh, kita ingin menggunakan rumus if untuk membantu ya, kita bisa, mengklasifikasikan proses ini ya, absensi karyawan. Mana yang dinyatakan mungkin terlambat dan tidak ya biasanya, tuh. Nah, ini di sini ya teman-teman bisa lihat, misalkan untuk pemberian ini teman-teman, reward yang datang tepat waktu dan tidak tepat waktu. Nah, biasanya kan ada ya di kantor itu. Nah, misalkan di sini ya. Nah, ada suatu ini ya, baris ya, baris dan kolom ya, sebagai referensi ya. Di sini aturannya yang ini teman-teman, kita lihat dulu aturannya. Nah, jam masuk kantornya pukul 8. Nah, di sini dengan tabel absensi ini kan ada beberapa kolom ya, dari nama, kemudian jam masuk, kondisional, apakah tepat waktu atau tidak. Nah, di sini ada penulisan rumus. Nah, teman-teman nanti bisa melakukan klasifikasi untuk apakah masuk kategori tepat waktu ataupun ini ya terlambat. Nah, di sini menggunakan fungsi if tadi kita coba misalkan untuk ini ya, baris pertama dulu. C5 ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa kategorikan ya, nanti menggunakan sama dengan if C5. Nah, di sini dicontohkan ya, menggunakan teman-teman yang kemarin ya, mutlak atau absolut ya. Karena kita biar tidak bergeser teman-teman. Yang menjadi acuan adalah sel ini gitu ya. Agar tidak bergeser maka diberi mutlak. Nah, kita kategorikan ini yang tunggal teman-teman. Jadi kita masukkan ini ya, tepat waktu dan tidak ya. Yang di sini yang true-nya, nilai true-nya baru yang di sini yang nilai false-nya. Nah, kita bergeser ke Jacob ya, kita lihat ya yang salahnya ya. Nah, misalkan di sini 8 lebih 9 menit. Nah, di sini dikategorikan masuk terlambat. Nah, karena di sini adalah ini ya teman-teman ya, nilainya masuk ini ya teman-teman ya. C-nya itu ini ya, tidak sesuai ya teman-teman ya dari nilai yang telah ditentukan ya 8 ya, itu. Oke, kemudian kita coba geser. Ini kita masuk di logika if untuk ini ya, hal-hal yang, menyebabkan rumus if itu tidak berfungsi atau salah atau error ya. Ini bisa disebabkan dari, berbagai macam faktor teman-teman. Nah, faktor utama yang membuat hasil if menjadi salah atau error, nah nanti misalkan kondisi logika yang kurang lengkap dituliskan ya, atau tidak disertai penggunaan operator logika. Jadi tidak jarang mungkin teman-teman terlalu terburu-buru. Jadi kita lupa, misalkan
hanya selnya saja kita masukkan ya. Jadi kita lupa, belum kita berikan operator logika, apakah lebih besar ataukah lebih kecil ya. Jadi kita buru-buru, mungkin baru selnya saja, kebetulan baru C3 misalkan, jadi belum ada gitu ya. Jadi kita langsung menentukan true atau false. Nah, jadi nanti dia kan belum bisa menentukan ini lebih besar apa lebih kecil atau sama dengan atau apa ya. Jadi saya operator yang dijalankan apa ya. Jadi istilahnya belum belum bisa dia si sistemnya dari Excel untuk mengidentifikasi. Kemudian bagian hasil dari true dan false dari if tadi diisikan dengan teks dan tidak disertai tanda kutip ketika diketikkan secara langsung. Nah, ini untuk hasil value-nya ya teman-teman ya. If value-nya itu teman-teman kebetulan misalkan karena di situ sebenarnya kan suatu kita katakan sebagai ini ya teman-teman ya, karakter ya. Jadi, dia nanti agak sedikit kesulitan teman-teman. Kalau angka memang kita tidak perlu menggunakan ketik ya, tapi kalau kita menggunakan, ini ya, string atau mungkin teks ya. Nah, di sana teman-teman sebaiknya menggunakan tanda petik ya, atau kutipan. Jadi, ini nanti akan membantu agar dia sistemnya itu memang memudahkan dalam mengklasifikasikan sesuai kondisi yang kita minta. Kemudian, jika kita menggunakan if bertingkat, maka mungkin bisa juga salah menaruh if. Nah, ini karena if-nya terlalu banyak misalkan teman-teman. Kebetulan kita mengklasifikasikan misalkan nilai A, B, C sampai dengan E misalkan, itu kan nilainya cukup panjang. Jadi misalkan kita menggunakan if, kemudian if lagi, nah gitu. Tidak jarang mungkin ada yang typo gitu ya. Jadi, ada yang terlewat, jadi bisa menimbulkan kesalahan. Kemudian rumus fungsi if tunggal. Nah, apa yang dimaksud dengan rumus if tunggal? Dalam penulisan rumus if ini hanya ada satu if, teman-teman. Sesuai istilahnya ya, if tunggal. Nah, karena kondisi logika yang ingin kita cek bisa lebih dari satu, maka rumus if yang kita pakai juga bisa lebih dari satu, teman-teman. Namun, jika kita menggunakan rumus if tunggal, maka kondisi logika perlu kita tes untuk mendapat hasilnya if hanyalah satu ya. Nah, oleh karena kebutuhannya seperti itu, maka hanya satu if saja. Nah, di sini diperlihatkan ya untuk struktur dari penulisan rumus ya, sintak if tunggal. Nah, contohnya if-nya itu hanya satu, teman-teman, dengan misalkan di sini kondisi logika. Nah, logika yang teman-teman tentukan, nah, ini misalkan yang akan kita cek ya, selnya misalkan lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan sebagainya. Kemudian di sini ya kondisi benar, kemudian kondisi salah. Nah, di sini diberikan contoh implementasinya ya. Nah, misalkan ini ya teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat ada kuantitas penjualan. Nah, aturannya bahwa di sini ya penilaian. Jika C2 ini ya, C2 ini nilainya ini lebih besar dari 5.000, maka nanti kita kategorikan. Ini kondisi tadi ya. Kalau benar maka kita kategorikan baik ya. Ini yang true-nya. Kemudian ini untuk value false-nya ya. Nah, ini adalah buruk gitu. Nah, bisa dilihat ya bagaimana strukturisasi dalam penggunaan fungsi if tunggal ya. Nah, nanti akan memberikan hasil ya berdasarkan input yang kita berikan. Kebetulan di sini kita lihat nilainya adalah 6.882 di mana nilainya benar ya lebih besar dari 5.000, maka akan masuk ke true dulu. Baik gitu. Kemudian kita masuk di if ganda ya teman-teman ya. Di if ganda, rumus if ini di mana terdapat suatu fungsi if lainnya. Jadi tidak hanya satu. Kalau tunggal tadi kita menggunakan satu, kalau ganda berarti ada pula if lainnya ya di sini ya. Nah, penulisan if di dalam if biasanya di bagian input hasil true dan false dari if pasangannya ya. Ini tadi ya kita coba lihat cek yang di diskon tadi ya teman-teman ya. Diskonnya masuk berapa tadi ya kalau untuk contoh di awal tadi ya. Nah, di sini untuk struktur sintaks ataupun penggunaan dari fungsi if penulisannya seperti ini. If kondisi logika, kemudian ada lagi teman-teman. Kondisi logika selanjutnya if lagi. Kemudian ada hasil kondisi ini yang ke sini teman-teman. Untuk if kondisi logika yang ini ya.
Ini kondisi benar, ini yang kondisi salah tapi untuk di dalamnya dulu, baru di sini if lagi. Nah, ini ke sini ya, ini ke sini gitu. Ini juga menyesuaikan nanti. Nanti mungkin kita lihat contohnya ya, biar lebih ada gambaran, teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat ya, untuk, implementasi contoh if ganda ya di sini ya. Untuk kuantitas penjualan di sini ada nilai ya, 12873 ya, 12.000 sekian lah gitu. Nah, dengan penilaian ya di sini ya, untuk kategori lebih besar dari 5.000. Nah, di sini ini nanti berarti masuk ini ya teman-teman ya. Oh, ada di dalamnya dulu deh. Kita masuk yang agak banyak aja ya teman-teman ya, biar kelihatan ini ya. Nah, ini ya. Ini yang C lebih besar dari 5.000 ini tadi ya, strukturisasinya sama dengan yang double-double tadi ya. Ada if ya lebih besar dari 10.000, ini nanti masuk ke baik sekali, ke baik teman-teman. Kemudian di sini ya, kalau if-nya kurang dari ya ini masuknya buruk sekali atau buruk ya. Nah, nanti berarti nanti ini ya teman-teman ya. Di sini nanti kita akan keluar ya ini ya nilainya baik sekali ya, buruk sekali atau ini ya kalau kurang dari di sini buruk sekali atau buruk ya. Ini C2 lebih besar ya. Hanya saja ini tidak ada ini ya penyesuaian ya C2 ini harusnya sebaiknya ada spesifikasinya sih teman-teman. Apakah nilainya tapi di sini memang tidak ada ya. Strukturnya cuma berhenti sampai sini. Karena harusnya ada penjelasannya ya di mana dia masuk yang mana gitu ya. Nah, kayak gini nih teman-teman, harusnya ada pasangannya ya di sini ya. Kalau memang C2, nah C2 ini masuk kategorinya apa gitu ya. Jadi ada keterangannya sih di sini teman-teman. Kebetulan kita lihat dulu aja ya nilainya ya. Di sini ada beberapa penilaian ya. Nah, di sini kalau misalkan dikatakan ya nilainya itu baik sekali, itu berarti ini ya strukturisasi bentuknya seperti ini ya. Ini ada baik sekali bentuknya ada dua ya. Untuk baik sekali di sini baik. Oh ini ya teman-teman ya. Kalau nanti keluarnya itu baik sekali, nah ini ya karena dia lebih dari ya, lebih dari ini kepanggilnya gini, yang 12873 kan lebih besar dari 10.000 ya. Nanti akan masuk kategori baik sekali. Nah, kalau misalkan di sini ya kita bikin kategori if-nya itu seperti ini ya, hanya dua ini berarti nanti kategori 12.000 ini akan masuk di kategori yang di depan baik saja gitu. Nah, kalau dengan kategori yang di bawah yang ketiga ini berarti nanti 10.000 ini akan masuk ke kategori baik sekali teman-teman. Ini hanya melihat by ini ya teman-teman ya, scoring kemudian kita melihat strukturisasi dari nilainya gitu. Kalau bisa sih sebenarnya berpasangan sih teman-teman, kalau dengan if tuh. Jadi if tuh kalau ada nilai kategori yang kita cek, kalau bisa di belakangnya tuh ada nilai true false-nya. Jadi kiranya, true atau false-nya ya, true-nya kondisi baik tuh. Nanti misalkan sesuai kondisi berarti kan true, di sana false gitu ya, belakangnya. Ini hanya beberapa variasi ya, ketika kita ingin mengkategorikan 12.000 ini, berdasarkan misalkan penggunaan beberapa rules ya di sini ya, aturan gitu. Kemudian, kita lanjutkan ya, untuk, jika kuantitas, penjualannya lebih dari 5.000 maka lebih dari ini ya, dan lebih dari 10.000 maka hasilnya menjadi sangat baik, teman-teman. Nah, jika lebih dari 5.000 tetapi tidak lebih dari 10.000 maka hasilnya baik saja. Oh, ini ada double ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan hanya ini ya, lebih dari yang kedua ya, maaf, balik. Nah, lebih dari 5.000 saja maka langsung ke baik. Kalau di sini lebih dari 5.000 ya, lebih dari 5.000 dan juga pengennya dia ini teman-teman, lebih dari 10.000 gitu. Jadi masuknya sangat baik. Nah, ini ada kondisi yang ketiga. Jika tidak memenuhi kedua kondisi, maka jatuhnya ke buruk yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya, nanti dia akan lari ke yang if yang ketiga ya. Karena kondisinya misalkan mungkin tidak sesuai ya di sini ya. Gitu. Kemudian masuk ke if bertingkat, teman-teman. Ada satu lagi bentuk if yang sering digunakan di dalam Excel ya, yaitu nested if. Sebenarnya tadi juga bertingkat sih teman-teman. Kalau kita udah masuk di dalamnya tuh udah nested sih sebenarnya. Nah, ini masuknya sebenarnya bertingkat sih. Nah, di dalam if itu udah ada if lagi itu kan nested ya. Jadi bersarang secara bahasa Indonesianya.
Nah, untuk rumus if bertingkat ini adalah bentuk penulisan if di mana terdapat if yang ditaruh di bagian input ya dari hasil false di dalam if sebelumnya. Nah, hal ini dapat dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk satu tingkatan if, teman-teman. Nah, secara umum untuk penulisan dari struktur if kita bisa melihat di sini untuk strukturnya bentuknya seperti ini. Sama dengan if, kondisi logika, kemudian hasil jika kondisi benar, ini yang tadi ya, value if true, kemudian ini ya teman-teman ya, if kondisi logika, kondisi benar, dan seterusnya. Nanti di akhir ada kondisi salahnya. Gitu. Nah, di sini kita melihat contoh implementasinya ya. Misalkan dari kuantitas penjualan. Nah, ini juga termasuk ya if bertingkat karena di dalam if ada if lagi ya. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya. Nilai dari C2 ya, 3.500 sekian. Nah, ini kita kategorikan ya. Pertama itu lebih besar dari 10.000 itu masuk kategori baik sekali. Kemudian lebih besar dari 5.000 itu masuk kategori baik. Nah, kemudian ada lebih besar dari 3.000 masuk kategori buruk. Kemudian berarti yang tidak sesuai dari beberapa kategori ini nanti akan masuk kategori buruk sekali gitu. Nah, karena kita melihat ya dari kondisi ini si 3.500 ini memenuhi kondisi yang ini ya teman-teman ya. Nah, masuk ke kategori buruk. Tuh. Nah, ini ada tingkatan. Jadi nanti penulisan bisa menyesuaikan teman-teman. Nah, selanjutnya ada pula ya teman-teman ya pemanfaatan ya if ya berpasangan ya teman-teman ya. If nanti apakah nanti akan berpasangan dengan and ataukah if berpasangan dengan or ataukah if berpasangan dengan not. Nah, ini ada apa ya kondisi bergabung lah istilahnya seperti itu ya. Bagaimana jika kita ingin mengevaluasi ya lebih dari satu logika kondisi ya bersamaan ya. Kebetulan mungkin teman-teman ingin melihat suatu kondisi kembalian ya satu nilai itu kan biasanya ada nilai true ataukah false ya sebagai hasilnya. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan karena di sini ada dua kondisi ya teman-teman ya. Tidak hanya if saja tapi if nanti akan dipasangkan dengan and, or, dan not. Nah, sini kita lihat ya secara apa namanya khusus penjelasannya, pendefinisiannya. Nah, di sini untuk jika if tadi berpasangan dengan f, n itu nanti akan mengevaluasi lebih dari satu kondisi nilai logika ya dengan memberikan hasil true. Nah, ini nanti dapatnya true. Kemudian or ini mengevaluasi kondisi jika hasilnya nanti ini teman-teman. Logikanya adalah ini juga true. Nanti false yang itu nanti mungkin saya lebih enak, nggak tahu ya teman-teman, mungkin nanti terserah ya teman-teman ya, secara konseptual lebih mudah atau mungkin kalau saya pribadi melihatnya nanti saya geser ya. Saya coba lihatkan nanti kalau yang untuk double ini pakai tabel logika ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi lebih mudah pakai tabel logika. Kayak logika matematika kita yang pernah dipelajari di sekolah ya, itu lebih memudahkan kita untuk apa ya istilahnya me- 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 men- me- memahami ya memahami pasangan if dengan ini ya, and, or, dan not-nya ini. Kalau not berarti ketika misalkan nilainya true, teman-teman, pasti kan kita not-kan ya, jadi nilainya false. Nah, ini sebenarnya kayak di tabel logika, teman-teman. Nggak apa-apa nanti saya geser untuk ini ya. Saya coba ulas sedikit ya, nanti biar kalau teman-teman mungkin dengan konseptual agak sedikit kesulitan, nanti biar ini ya. Karena saya sendiri pribadi kalau secara konsep kadang-kadang nggak terlalu ini ya, tapi kalau melihat tabel kayaknya lebih mudah sih. Nah, untuk penggabungan masing-masing rumus tersebut, nah ini teman-teman, untuk sintak penulisannya ya. Untuk if dan and, ini cara penulisannya adalah if, and, kemudian kondisi logika satu, kondisi logika dua, misalkan lebih dari satu ya. Nah, ini hasil ya, jika true, kemudian hasil jika false. Kemudian or sama juga untuk penulisannya ya, tidak jauh berbeda. Hanya saja di sini teman-teman menggunakan or. Kemudian untuk not sama juga ya teman-teman ya, hanya saja menggunakan not. Nah, di sini untuk contohnya ya, di sini penerapannya atau implementasinya, misalkan di sini teman-teman nanti akan diminta untuk menentukan ya nilai dari mahasiswa, misalkan ya di sini dengan satu ketentuan tersendiri. Misalkan di sini ya ada ketentuannya harus di atas 70.
Di mana kita lihat ya teman-teman ya, ada satu nilai yang kurang di sini. Nah, coba kita melihat ya, apakah dia masuk kategori lulus atau tidak lulus. Ini nilainya ya teman-teman ya. Ini yang menjadi acuan kita, aturannya. Kemudian di sini kita menginputkan ya kategorinya tadi ya, hasilnya maksudnya. Kita klasifikasi ya. Nah, kita misalkan menggunakan, karena di sini harus ya, berarti kita menggunakan N teman-teman. Semua kondisi ini harus terpenuhi ya teman-teman ya. Ini ya. Jadi misalkan di sini semuanya kalau harus berarti N. Di sini N C3 ini ya teman-teman ya. C3 nilai ini C3 80. Apakah lebih besar dari 70? Benar, kita dapat true. Kemudian 75. Nah, di sini D3 ya. D3 75 lebih besar dari 70. Masih benar juga ya, true. Kemudian E3 kita bergeser, E3 kita lihat nilainya 62. Nah, 62 ini tepatnya ternyata kurang dari nilai 70. Tentunya di sini keluar false. Kita tahu bahwa di dalam N, nanti kita lihat aja tabel logikanya ya, biar lebih gampang teman-teman melihat kenapa ya. Nah, kalau di dalam tabel logika nanti teman-teman bisa lihat bahwa kondisinya kalau ada satu yang false itu di dalam N, berarti nanti masuknya adalah false. Maka dia akan masuk kategori tidak lulus gitu. Ada satu saja yang salah gitu lah katakanlah. Dari N tadi berarti dia masuknya false, tidak lulus. Nah, kita bergeser ke yang kedua. Misalkan di sini David ya, untuk OR. Nah, OR ini kebalikannya teman-teman. Kalau di sini nanti berarti ya, sebenarnya kita mengacu lebih enak pakai ini ya, tabelnya nanti ya. Nah, ini C4 ya, kita lihat dulu deh. C4, misalkan 83, ini benar ya, lebih besar dari 70. D4, lebih besar dari 70? Tidak ya. Kemudian E4, ini lebih besar dari berapa nih? 70 juga. Nah, ini ya, berarti tidak juga ya, berarti ya ada dua yang tidak, teman-teman. Berarti di sini masih boleh nih teman-teman lulus. Karena ini berdasarkan tabel logika ya. Kalau OR itu ada yang salah satu, nggak apa-apa teman-teman. Masih dihitung benar, gitu, masih benar. Nah, kemudian kalau not, ini kebalikannya teman-teman. Nanti kita coba lihat dulu sekilas. Not, ini berarti ketika kita coba lihat dulu C5 ya. Nah, C5 ini karena dia di ini ya, merge ya, teman-teman ya. Jadi C5 jatuhnya juga sebenarnya 93 ini ya. 93 by default ya. Ini lebih besar ya, kita tahu dari 70 ya. Nah, ini kalau di sini kita lihat ya, teman-teman ya, dia kan yang akan dinilai ini kondisinya ke sini dulu ya. Jadi naruhnya makanya di sini ya, dari Bu Anita ditaruh dulu tidak lulus, baru lulus. Karena dia nanti akan mengevaluasi masuknya ke sini dulu. Karena kita pakainya not, teman-teman. Nah, C5 di sini 93 lebih besar dari 70 ini benar ya. Benar tapi posisinya nanti dia akan punya status tidak lulus. Tapi kan tidak lulus ya. Kita berikan not tidak lulus, kita tahu not dengan not kan berarti hasilnya benar ya. Tidak dan tidak kan kita negasi dulu kalau bahasa matematikanya ya ketika teman-teman sekolah ya. Lawannya dari tidak lulus, berarti kan lulus seperti itu. Itu. Itu hanya secara logika ininya aja sih teman-teman ya. Nah, N ini kalau secara theoretical konsep ya nanti dia akan memberikan ini ya masukan yang nanti akan benar. Mungkin enaknya kalau saya pribadi melihatnya pakai tabel nanti. Saya perlihatkan nanti habis ini teman-teman. Biar nggak terlalu ini ya. Nah, kalau di sini ya teman-teman ya. Makanya apa namanya? Untuk N ini karena tadi ada keharusan teman-teman. Semuanya harus memenuhi di mana semuanya harus masuk benar ya. Gitu. Ada satu yang kelewat, itu nanti masuknya berarti OR teman-teman. Ada yang boleh tidak memenuhi, itu nanti teman-teman menggunakan OR. Kalau misalkan kiranya aturannya seperti itu ya. Jadi disesuaikan sebenarnya situasional dari aturan kasusnya seperti apa. Kemudian not ini nanti ini ya. Kalau misalkan kita ingin kondisinya pakai not ya gitu ya. Tergantung sih, kalau misalkan teman-teman biasanya yang mana gitu ya. Agak sedikit aneh juga sih pakainya not gitu. Kadang-kadang takutnya bisa ini ya. Nah, saya izin ini. Ada yang ditanyakan dulu ke teman-teman sebelum saya bergeser ke tabel logika tadi ya untuk menjelaskan tadi. Ada yang ingin dikonfirmasi dari teman-teman atau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan. Kalau belum saya coba geser ke ini ya, kalau aman sebentar ya.
Saya izin geser ke bertanya, sini Bu. dulu. Oh iya, gimana Mas? Itu untuk yang OR itu kan tadi cuman salah satu aja ya, Bu. Kalau Mhm, misalnya salah satu salah nilai satu. harus di atas 70 baru dia, lulus. Nah, tapi kalau Mhm. misalkan kriterianya harus ada 2 nilai, gimana, Bu? Kriterianya harus ada 2 nilai Iya, maksudnya harus gimana? ada 2 nilai yang di atas 70 baru bisa lulus gitu, Bu, maksudnya. Oh, ada 2 nilainya. Oh, iya iya iya. Maksudnya misalkan ini ya, apa namanya, harus ada 2 nilai yang 70 gitu ya? Oke 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 oke, Iya, menarik Bu. menarik itu. Jadi, kalau misalkan ini ya, kalau di sini N, berarti teman-teman sebenarnya gini aja sih, kalau menurut saya, kalau misalkan 2 nilai 70, sebenarnya kalau menggunakan fungsi ini nanti ini ya teman-teman ya, jatuhnya pakainya double if aja sih Mas, jangan pakai or ya mungkin ya. Jadi kalau misalkan or ini kan nanti gini, kalau or itu kan fungsinya seperti ini ya, misalkan kalau kita pakai or, itu, ada salah satu kondisi tidak terpenuhi nanti bisa masuk ya. Jadi kalau saran saya ya mungkin ya pendekatan yang lebih mudah ketika kita menggunakan if, teman-teman ada 2 nilai jadi cek one by one aja kalau kayak gitu, mendingan. Jadi, kayak kita tadi ya, kayak diskon tadi ya mungkin ya. Jadi kalau misalkan kita tidak terklasifikasi atau mungkin nilai ini ya, jadi ada beberapa nilai nggak apa-apa ya teman-teman ya, jadi tidak harus, by default teman-teman harus menggunakan ini, tidak harus sih teman-teman. Hanya saja nanti menyesuaikan situasional kondisi ya. Kalau misalkan kalau seperti itu kondisinya, mendingan kalau saya pribadi ya mungkin melihat pendekatannya, lebih enak kita pakai yang kayak gini teman-teman. Kita tes kiranya ya, nilai tadi masuk belum gitu. Ini masuk belum gitu ya. Kalau belum kita masuk ke, kondisi berikutnya. Ini boleh atau dengan contoh yang tadi ya, yang diskon tadi bisa sih. Jadi kita masukkan apakah, nilai-nilai itu bersesuaian. Nah ini, bisa testing ya nanti ya, misalkan beberapa nilai itu apakah memenuhi atau enggak gitu ya. Jadi, sebenarnya pakai yang ini aja tadi ya, eee ini ya teman-teman ya, apakah ini ya tadi ya, kondisi misalkan nilai ini 70, nah itu menyesuaikan atau enggak gitu ya. Karena kalau kita pakai ini sebenarnya karena dia menyesuaikan logika ya. Jadi kalau ini ya mungkin saya bergeser, izin share ya yang tadi ya saya coba ingin lanjutkan ke logikanya ya, biar dapat gambaran ini. Ini ya teman-teman sebentar. Saya stop share dulu, saya geser ke sini sebentar. Mmm. Bentar, teman-teman. Nah ini ya. Nah ini teman-teman tabel logika tadi ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan, logika ya, konjungsi ya, sama kayak pelajaran waktu kita sekolah sih. Jadi, kondisi N, jadi ya, ketika if itu misalkan teman-teman ya menggunakan N, maka kondisinya harusnya posisinya ini teman-teman. Kalau hasilnya ingin true ya, benar ya, nah ini posisinya harus benar sama benar. Jadi kedua posisi ini harus masuk semua. Nah ini nanti menggunakan, N ya, ini. Kalau teman-teman menggunakan tadi ya disjungsi ya. Nah disjungsi ini berarti ini kan yang, menggunakan or teman-teman. Kalau or itu meskipun ya nanti kondisionalnya misalkan salah satu nilai ada yang salah nih ya, ada yang salah dia tetap jatuhnya nanti benar. Kayak tadi ya, ada, salah satu nilai yang kurang memenuhi misalkan. Nah itu masuknya tetap aja lulus ya. Nah, karena basically secara theoretical ada salah satu yang tidak memenuhi gitu ya, gitu. Nah, kalau misalkan di sini ya, apa namanya, nanti baru kalau salah sama salah dia keluarnya baru salah, teman-teman. Nah, itu. Kemudian kalau memang gini ya, kalau ada beberapa tadi kan memang iya sih, ada ini ya, mungkin sambil gimana ya, kalau kalau itu kan tadi permisalan ya konsepnya ya. Jadi kadang-kadang ini juga kali ya Mas ya mungkin ya, kalau saya pribadi itu secara konseptual aja ya. Nanti kalau misalkan ini dites aja ya ketika kita bikin if-nya ya, ini hanya secara konseptual. Sebenarnya kalau kuncinya pengen teman-teman aturannya benar semua, itu pakai ini ya. Tapi kalau misalkan nah ini, tabel ini sebenarnya bisa teman-teman gunakan ya untuk, melihat kondisinya ya. Nah gitu ya. Teman-teman pengen tuh kategorinya nanti misalkan ada salah satu yang, apa namanya, benar itu, ada yang salah gitu ya, nanti keluarnya
pengen ada hasilnya itu salah. Nah, kalau hasilnya ada yang salah, nah ini nanti pakainya berarti masih bisa pakai N ya, gitu. Nah, tapi nanti kalau untuk keluar hasil pertamanya ini true ya. Fungsinya sini yang dilihat yang benernya aja sih teman-teman. Takutnya nanti malah bingung. Nah, di sini kalau kondisinya yang salah, nah nanti pasti keluarnya salah. Berarti by default kalau kita pasangin sama sesuatu hal yang salah, dia akan keluarnya adalah benar. Gitu. Nah, untuk lawannya berarti kan not ya. Not ini hanya menyesuaikan aja sih. Berarti tidak gitu ya. Nah, kemudian di sini saya ingin coba contohkan ya di sini. Sama seperti yang tadi juga, hanya beberapa contoh yang berbeda ya. Penyesuaian juga dengan yang tadi ya. Di sini ada beberapa contoh yang lain ya. Misalkan di sini, coba kita lihat dari contoh. Nah, misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ada satu nilai ya teman-teman ya. Kita pengen melihat nih. Kebetulan misalkan ini ya, nilai 1 dengan nilai 2 ya. Nah, di sini kita melihatnya dua nilai di sini. Nah, misalkan menggunakan N ya, A2 di sini posisinya A2 ini adalah 25. Nah, ini lebih besar dari 0. Berarti benar. Kemudian di sini ya, B2 ini 75 ya. Ini kurang dari ya, dari 100 ya. Berarti posisinya benar dan benar, berarti keluarnya adalah true gitu. Sama dengan yang tadi ya. Kemudian kita coba geser contoh yang lainnya. Misalkan biru dan hijau. Di sini kita pakai N ya. Nah, untuk A3 di sini biru, sedangkan di sini merah ya. Di sini B3 adalah hijau. Nah, hijau di sini berarti yang memenuhi hanya yang di belakang. Di sini tidak ya. Nah, nanti berarti kita akan masuk ke sini teman-teman, false-nya. Nah, gitu. Ada salah satu nilai yang tidak benar, berarti kita nanti masuknya ke ini ya, teman-teman menggunakan N boleh teman-teman. Tapi ada posisi salah satu tidak benar, tapi nanti keluarnya hasilnya yang kita inginkan adalah false gitu. Hasil yang kedua yang keluar gitu. Sebenarnya jadi menyesuaikan situasi kondisi ya. Kita inginnya yang seperti apa gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan OR, misalkan di sini ya, untuk A4 ini 25 itu lebih besar dari 0. Benar ya? 25 lebih besar dari 0. Kemudian B4 ini kurang dari 50 ya. Nah, B4 kurang dari 50 padahal kita tahu ya di sini ya teman-teman ya, posisinya adalah 75. Nah, 75 ini berarti kan nilainya adalah false. Nah, benar sama false, kalau kita menggunakan OR, jatuhnya kan ini ya teman-teman ya, tetap true ya, kayak kita sesuai tabel logika tadi ya. Nah, kalau kita ada false yang satu tetap benar. Maka di situ dia bolehnya ini ya teman-teman ya, maksudnya bisa menggunakan OR nanti keluarnya akan false gitu. Jadi ada salah satu kondisi kalau OR itu memungkinkan satu kondisi yang salah gitu ya. Kalau N itu semua harus memenuhi. Kalau teman-teman ingin hasil result-nya itu adalah true gitu atau benar gitu. Kemudian di sini ada salah satu kondisi juga untuk contoh not misalkan ya. Not ini misalkan ya untuk nilai 1. Nah, ini misalkan 25 ya. 25 untuk A6. A6 lebih besar dari 50. Nah, ini kan tidak lebih besar ya dari 50 ya. Berarti jatuhnya adalah ini ya teman-teman ya. False ya. Nah, not false berarti kan adalah true gitu. Nah, ini hanya sebatas contoh logika. Nah, kalau misalkan ya tadi ya, misalkan katakanlah ya, ini tadi secara konseptual pertanyaan dari teman kita, misalkan ada dua kondisional ya. Jadi yang diminta ada pengen dua nilainya benar, Bu, gitu. Jadi kita cek aja sih kalau saya mungkin amannya tadi ya, kita bisa ngecek dulu deh. Nilai ini katakanlah ada dua kondisi benar, ada dua kondisi nilai batasan yang ditentukan. Kalau mungkin ada dua kondisi yang memenuhi ya, nanti gitu ya, boleh masuk apa ya tadi ya, kategori yang selanjutnya true. True dan juga false-nya kita tentukan ya lulus atau tidak lulus. Jadi enaknya kita definisikan dua kategori nilai gitu ya. Nah, tapi kalau di sana berarti ini aja sih teman-teman. Kalau ini soalnya memang konseptualnya kalau kita pakai N sama OR, kita kecenderungannya pakai mengacu kayak tabel logika ya hasilnya ya, result-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ya kiranya misalkan dari hasil if yang teman-teman gunakan itu tidak memenuhi tabel ini ya, misalkan ya memenuhi strukturisasi dari tabel ini, teman-teman pakainya if biasa aja. Jadi if dengan tadi ya kondisional 1 memenuhi, kondisional 2 berarti mungkin
harus memenuhi juga gitu loh, gitu. Jadi misalkan ya kalau misalkan ada 2 berarti bisa tuh pakai N, kalau keduanya harus diminta benar misalkan. Tapi kalau posisinya memang ada 3 dan jatuhnya mau 2 saja Bu, gitu ya. Berarti kita ini ya untuk nilai yang ketiga, berarti kan kita harus ini juga menambah lagi sih if untuk mengecek yang ketiga ya gitu ya. Jadi emang agak sedikit ini ya, tergantung nanti mungkin situasi kondisi dari contoh konsep kasusnya ya yang seperti apa ya. Karena memang sih mungkin apa namanya, hal itu bisa nanti kita implementasikan agak sedikit ini ya teman-teman ya, tergantung dari kasusnya juga sih teman-teman. Tapi kalau untuk penerapan dari misalkan kita hubungkan dengan penggunaan ini ya, logika yang and, or, sama not. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin membuat strukturisasi if-nya, pastikan teman-teman mungkin mengacu pada ini ya, hasil dari tabel seperti ini. Jadi kiranya hasil dari teman-teman itu bisa menyesuaikan tidak dengan tabel ini. Kalau tidak, coba kita pakai yang if biasa aja. Jadi kita strukturisasi apakah itu masuk ya benar ataukah itu, kiranya ya kalau misalkan menggunakan, kondisional ini tidak bisa memenuhi, ya udah kita bikin if sendiri aja nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah pakai yang ini teman-teman, kondisional if and, or, ataupun dengan yang not gitu ya. Kiranya misalkan ya ketika dites ya, if itu tidak akan mengeluarkan hasil sesuai harapan kita gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dari, kasusnya gitu ya. Jadi tidak melulu sih teman-teman kalau menurut saya pribadi. Ketika menerapkan satu fungsi ya, sebenarnya ini berlaku ke semua teman-teman, nggak selalu if juga. Jadi ketika kita menerapkan satu fungsi di Excel gitu ya, jadi, sebenarnya kita melihat di kasus juga, apakah kondisi itu kita bisa menyesuaikan nggak sih dengan contoh rules-nya terutama, rules-nya yang jadi acuan teman-teman. Kiranya misalkan ya tadi ya, 2 kondisional nilai itu bisa atau enggak gitu ya. Untuk nilai itu, kita tes antara biasanya gini, teman-teman yang aman itu seperti tadi ya. Jadi kita melihat hasilnya yang itu yang hasil result true sama hasil result false-nya. Kita pastiin tuh. Kayak sama biasanya kalau saya nerapin di nilai teman-teman sih, nilai mahasiswa. Itu saya lihat teman-teman, kalau kondisi benar dengan fungsi ini, misalkan saya bikin fungsi gitu. Ini kiranya secara ini ya, secara kita testing aja secara logika, oh hasil ini akan menghasilkan nilai benar. Nah, hasil ini nanti akan salah. Nah, nilai benar dan salah sebagai satu sampel ini akan apa ya, istilahnya menjadi acuan kita. Kalau memang ini benar, nanti fungsi itu bisa kita gunakan untuk yang lain gitu ya. Kayak sebenarnya kayak lebih, kalau saya pribadi ya teman-teman ya, dia lebih kayak trial error. Kita testing aja sih ya, fungsi itu gitu, bisa berjalan atau enggak gitu ya. Mungkin lebih 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 nyamannya seperti itu sih saran dari saya Mas, dari ini ya, kita hubungkan dari beberapa materi kita ya tadi ya, gitu sih. Semoga sih bisa menjawab ya teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman, itu biasanya lebih kepada trial error ya. Jadi kita sambil nyobain, misalkan di situ kiranya kurang pas, kita coba. Terutama kita cari kalau bisa teman-teman ngecek itu yang ini, antara yang bisa hasilnya true sama hasilnya false. Itu yang bisa buat acuan kita. Oh kalau ini beneran ketika kita terapkan fungsi ini bisa menghasilkan result true dengan false itu udah benar, oh berarti fungsi ini pas gitu. Karena kayak gitu juga mungkin kalau saya pribadi ini ya, Eee, mau ngefixin juga sebenarnya kan ada opsional ketika teman-teman bikin fungsi tuh nggak harus pakai cara ini gitu. Teman-teman bisa menggunakan beberapa cara gitu ya. Opsinya menyusun, fungsinya gitu ya. Jadi tidak ada nilai fix, oh harus seperti ini, enggak juga sih. Karena satu aturan itu kan sebatas aturan, tapi kan kita ubah di dalam satu rumus gitu ya. Jadi, yang kiranya, fungsi itu yang kita susun bisa memenuhi kondisional yang diajukan, misalkan aturan yang diajukan, berarti oke gitu. Ketika itu mungkin bisa menghasilkan tadi ya, salah nilainya ya, jadi kita bisa cek lagi di situ. Oh berarti ada ketidaksesuaian di fungsi itu, ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dari fungsi itu, gitu aja sih mungkin. Sebatas ya sharing dari saya ya mungkin ya. Semoga sih bisa menjawab ya, pertanyaan dari teman kita tadi ya. Gimana Mas mungkin? Mohon maaf ya agak panjang ininya, apa namanya, Baik penjelasan. Ibu, terima kasih Bu. Ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, jangan takut salah. Saya pribadi ya, jujur ya, kalau misalnya kaitannya fungsi itu saya juga ini, apa, kayak kita nyoba trial error gitu ya. Misalnya kita bikin fungsi ya, ada yang salah, "Oh iya ya, ini ada yang salah," kita cek lagi gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, kadang-kadang kita nulisnya juga kan bisa beda-beda gitu ya. Terus kita geser dulu ya ke percobaan dulu ya teman-teman ya, mumpung masih ada waktu.
saya geser dulu. Silakan nanti teman-teman download ini ya Izin filenya. bertanya, Bu. Kemudian kita cobakan seperti kemarin. Sebentar ya. Saya share filenya, nanti teman-teman silahkan di-download untuk dicobakan kayak kemarin. Sebentar. Ini dari Bu Anita sudah Ibu dibuat. maaf, tadi ada yang ingin bertanya Bu. Oh, boleh, silakan. Saya sambil share file ya, teman-teman. Sebentar. Nanti yang lain bisa sambil mencoba sebelum kita ini. Ini Ibu, izin bertanya, suara saya kedengeran nggak ya, Bu? terdengar, Mbak. Sebentar ya. Iya. Oke, Bu. Maaf ya, saya sambil nge-share. Coba deh. Silakan yang mungkin nanti sudah bisa download, di-download ya, sambil nanti dicobakan kalau misalkan sudah bisa dites percobaannya. Kita dari apa yang kita coba pelajari. Silakan Mbak, mungkin pertanyaannya dulu nanti sebelum kita bergeser ke percobaan. Oke, baik, Bu. Mau tanya, Bu, yang di slide 18 PPT sama slide 21 itu perbedaannya itu apa sih, Bu? Soalnya kalau yang saya lihat dan saya 18 ya. tangkap, itu sama aja, Bu, maksud dan tujuannya dari dia. Apa 18. rumusnya kah, apa gimana ya, Bu? Coba ya, saya izin share screen dulu ya teman-teman ya. Kita kembali ke slide dulu. Tadi berapa Mbak? 18 dengan 21, Ibu. 21 ya teman-teman ya. 18 ini ya logika if. 18 kemudian 21. Ya, sama sih, sama. Apa? Ini namanya saja berbeda ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Sebenarnya makanya tadi saya sampaikan ya teman-teman ya. Kalau di sini saya kurang tahu. Hanya mungkin pengistilahannya saya kurang tahu ya teman-teman ya. Sebenarnya ya kalau di sini itu mungkin kalau bahasa ganda itu kan harusnya 2 ya, double ya, 2 ya. Berarti if-nya 2 pada contohnya ini kan ada beberapa. Jadi sebenarnya mungkin ini memang kategori if bertingkat teman-teman ya. Jadi ini memang sebenarnya ini ya teman-teman ya, kita pakai if lagi gitu. Jadi sama saja sih sebenarnya kalau dalam implementasi ya. Jadi ini pengkategorian. Jadi ada 4 kategori misalkan di sana ya. Di sini ya. Untuk yang ini sama sih sebenarnya keduanya ya. Kalau misalkan ya kita katakan tidak memenuhi di kondisi di depan, itu nanti dia akan masuk teman-teman ke kondisi selanjutnya. Jadi misalkan ya ini ya C2 lebih besar dari 5.000. Nah, ini kan lebih besar. Nah, ini nanti masuk lagi ke sini teman-teman. Nah, yang di belakangnya if-nya lebih besar di sini ya, karena di sini belum ada pengkategorian, dia masuk ke dalamnya teman-teman. If-nya lebih besar dari 10.000, masuknya ke sini udah ada pengkategorian. Nanti keluarnya baik sekali gitu. Jadi ini sama kayak kalau mungkin saya pribadi mengimplementasikan kayak nilai mahasiswa sih teman-teman. Biasanya ada di saya soalnya waktu itu belum saya ini ya. Fungsinya itu ada fungsinya teman-teman, cuma agak ini ya, karena nilainya apakah mungkin ini ya, jadi belum saya selesaikan ya. Jadi sama kayak kemarin gitu ya. Biasanya gini, ada tabel reference-nya. Jadi bisa juga pakai tabel reference itu ya teman-teman ya, kayak tadi gitu ya. Kita pakai yang ini, yang gaji apa ya tadi ya? Gaji apa yang jam ya? Jam. Nah, jam. Ya, ini kan ada referensinya ya. Jadi kita mengacu ke tabel sekian gitu ya. Kiranya itu dinilai lebih besar, lebih kecil ya. Nah, itu habis itu ada enggak cuma 2 ya. Kalau di tunggal itu cuma 2. Nah, di sini ada lebih dari. Kalau secara ini mungkin hanya penamaan aja kali ya teman-teman ya. Tapi ganda itu sebenarnya mungkin kalau nama sebenarnya kan cuma 2 ya harusnya ya. Tapi ini maksudnya masuknya if bertingkat juga sih teman-teman. Jadi ada beberapa if di dalamnya ya. Jadi kalau nggak masuk ke nilai ini dia nanti akan masuk ke nilai berikutnya selanjutnya gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi ada nilai if selanjutnya. Nah, kalau misalkan ya apa namanya? Ini nanti tergantung ke ininya aja teman-teman, disesuaikan kasusnya aja ya, nanti seperti apa ya, kalau misalkan ya, kalau di saya sih sebenarnya pernah ada gitu ya, saya bikin itu. Jadi, nilai itu kan nanti gini teman-teman, kalau ini mungkin baik sekali, buruk gitu ya. Kalau di saya pernah itu ini teman-teman, nilai ya, nilai mahasiswa itu misalkan katakanlah ya C2, ini nanti misalkan nilai A, itu range sekian sampai sekian gitu ya. Mungkin sebentar coba ya saya izin coba cari dulu. Kayaknya itu ada teman-teman, saya pernah bikin. Cuman waktu itu saya nggak keluarin result-nya, ya di nilai penilaian gitu. Saya pernah pakai, hanya saja di sini saya nggak keluarin nilai hasilnya ya, karena
belum lengkap nilai akhirnya ya teman-teman ya. Jadi tidak apa namanya, tidak saya keluarin nilai hasilnya sih teman-teman. Kalau ada nilai ininya coba ya sebentar saya cek dulu yang ada hasilnya biar teman-teman ada gambaran kayaknya. Kalau misalkan di penerapan salah satu contohnya coba sebentar. Saya tuh pernah ini juga. Jadi untuk penilaian gitu ya. Bentar teman-teman. Ada coba ya saya cek dulu. Semoga sih ada tapi nggak tahu juga. Karena udah agak ini teman-teman, agak lama. Apakah saya masih nyimpen apa enggak? Saya geser itu nilainya. Nah, kayak gini, sebentar. Ini juga ternyata ada add-nya juga. Nah, bentar. Ini ya. Nah, ini satu tapi ini satu sih teman-teman. Ini enggak dua sih ya. Nah, nanti kalau yang ada double itu ya nanti teman-teman sambil dicoba aja ya teman-teman ya kalau untuk double ya. Tadi ya yang untuk pertanyaan dari teman kita. Kalau misalkan tadi ya yang double ya Mas ya. Kalau misalkan untuk bisa masuk ke fungsi AND OR itu nggak apa-apa kalau bisa masuk ya. Tapi kalau nggak bisa masuk berarti nanti harus bikin ini sendiri sih biasanya. Nah, ini salah satu contoh penerapan tapi ini kategorikal ya. Coba saya izin share screen dulu. Ini cuma contoh aja teman-teman. Jadi kayak penilaian, nah nanti bisa masuk nih teman-teman. Masuk dia A, B, C, kemudian sama nilainya. Tapi pakai tabel reference. Ini real dari asli sih. Asli nilai asli beneran. Ini nilai asli ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini contoh penilaian saya pakai. Tapi waktu itu ini teman-teman, saya malah ini ya teman-teman ya, belum belajar konseptual kayak teman-teman ya. Jadi istilahnya saya testing ya, testing ini teman-teman. Biasanya kayak kita gitu ya. Jadi kita testing kode yang ada di internet. Kemudian kita cobain aja sih beneran. Biasanya kayak gitu teman-teman. Saya juga trial error, nggak terlalu by konsep banget gitu ya. Jadi kadang-kadang kita, ya sudah, ini ada kasus kayak gini, saya cobain kondisional ya. Jadi di sini ada nilai, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada nilai huruf, di sini ada nilai range, di sini ada nilai poin. Cara saya untuk memberikan nilai ya, huruf dan juga poin seperti ini teman-teman fungsinya. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda ya dengan strukturisasi tadi. Gak apa-apa teman-teman, ini by default malah saya sebelum ini ya mengajar ke teman-teman ya. Jadi istilahnya saya mencari cara ya, cara untuk mentranslate nilai ini agar bisa menghasilkan result yang sesuai dari aturan ini ya. Ini aturannya teman-teman. Aturan dari kampus nilainya seperti ini. Nah, kemudian saya coba nih dari aturan ini saya translate ke dalam satu fungsi ya. Nah, ini ya. Nggak usah dibahas ya, kenapa strukturisasi ini berbeda dengan yang konsep yang kita pelajari, nggak apa-apa teman-teman. Ini by default saya seperti yang saya sampaikan tadi ya, trial error. Jadi kita coba cari salah satu fungsi ya di Excel ya kiranya ya dengan untuk memunculkan misalkan nilai ya lebih dari misalkan lebih dari 80 ini saya kategorikan dengan nilai A. Kemudian ini lebih dari sama dengan 75 nilai B. Nah, ini sebenarnya kayak testing aja teman-teman. Ketika saya tes ya nilai ini memenuhi dengan syarat itu ya, berarti fungsi saya udah benar tuh. Gitu. Kalau misalkan ada yang kiranya misalkan oh kategori nilai E harusnya segini ya, kemudian nilai mahasiswa kurang. Kok nilainya salah? Nah, berarti di situ fungsinya ada yang kurang tepat. Paling enak tuh gitu teman-teman. Kita cari cek nilai yang benar sama nilai yang salah. Itu buat patokan sih. Kalau nilai benar, oke fungsinya benar. Tapi coba tes lagi. Ketika dinilai yang salah, nilai yang mungkin hasil by default itu false. By default itu false, apakah fungsi itu masih berjalan atau enggak? Kalau fungsi itu masih berjalan normal, berarti fungsi yang teman-teman buat itu benar. Tapi ketika teman-teman uji, misalkan dengan nilai yang lain itu salah, berarti fungsinya masih ada yang salah gitu sih. Biasanya kalau saya gitu sih teman-teman, kayak trial error, coba uji coba. Ya emang sih takes time, tapi di situ kita bisa belajar sih teman-teman, bagaimana menstrukturisasi satu bentuk fungsi gitu ya. Ini hanya contohnya aja teman-teman. Ini salah satu ini ya rules-nya, kemudian kita bisa translate ya, kita ubah di dalam satu fungsi gitu. Ini hanya contoh aja sih. Contoh real dalam penerapan misalkan kalau saya dalam penilaian nilai mahasiswa gitu ya. Gitu. Saya kira contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh tadi ya teman-teman ya. Sama ya Mbak ya tadi ya. Sebenarnya sama ya. Semoga menjawab ya. Jadi sama untuk 18 sama 21 kalau nggak salah ya. Hanya saja mungkin
hanya penamaan ya. Jadi ganda itu mungkin ya yang dimaksud lebih dari satu ya teman-teman ya, bertingkat ya maksudnya. Juga bisa masuk kategori bertingkat juga gitu. Kalau saya pribadi sih mungkin hanya itu untuk penspesifikasian aja sih. Tapi secara ini dia menggunakan if lebih dari satu gitu. Itu aja hanya penamaan aja teman-teman. Nanti paling utama sih biasanya teman-teman ke penerapannya gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita geser ke ininya dulu ya teman-teman ya. Nanti takutnya waktunya enggak kehabisan untuk percobaannya ya. Sama nanti teman-teman masih harus mengerjakan juga ya. Jadi kita geser dulu ya teman-teman ya. Kalau ada yang ditanyakan nggak apa-apa ya. Tapi nanti mungkin kita save nanti ya habis kita percobaan dulu. Kita bergeser ke percobaan dulu. Takutnya nanti waktunya terbatas. Sebentar, saya tadi udah buka ininya belum ya? Bentar teman-teman. Tadi geser folder. Tadi saya taruh di ini untuk percobaan kita ya. Untuk kategori yang tunggal. Kalau tunggal itu jelas banget teman-teman, cuma satu itu. Cuman ketika kita menggunakan yang tadi ya beristilah ganda itu yang dimaksud mungkin lebih dari satu gitu aja ya kali ya secara sederhana gitu ya. Karena waktu kita lihat tadi contohnya ada juga ya ternyata dihitung lebih dari 2. Nah, ini kita coba bergeser di contoh if yang pertama ya. Nah, if yang pertama ini masuk kategori if yang tunggal, teman-teman. Di mana kita ini ya, mencoba mengkategorikan lulus dan tidak lulus. Jadi, cukup menggunakan fungsi if, kemudian nilai yang ingin dievaluasi, dan juga pengkategoriannya. Nah, di sini mungkin dari teman-teman ingin ada yang mau mencoba, atau saya contohkan. Sebenarnya ini yang masuk if tunggal, teman-teman. Coba. Oh, boleh, silahkan. Ini Mbak siapa? Saya izin stop share dulu ya. Sebentar. Langsung aja Mbak, nggak apa-apa. Ini mungkin masih simpel teman-teman, jadi lebih enak. Biar dicoba aja dari teman. Boleh download atau kalau ini sendiri, apa sudah buat sendiri? Silahkan. Kayak kemarin teman-teman ternyata ini ya. Boleh kalau mau udah yang bikin type sendiri ya, teman-teman ngetik sendiri nggak apa-apa. Silahkan. Tapi kalau mau pakai yang itu boleh. Silahkan. Yang mana yang nyaman aja Mbak. Nggak apa-apa. Kadang-kadang teman-teman telaten ya, udah bikin typing sendiri gitu ya. Istilah mencoba sebelum kita ini ya, nggak apa-apa. Itu malah apa istilahnya menguji ya kemampuan kita. Nggak apa-apa, Mbak, kalau misalkan belum. Kayak teman-teman kemarin kadang-kadang udah ini mengetik sendiri ya untuk percobaan. Silakan, langsung share screen aja, Mbak, nggak apa-apa. Bisa enggak? Ibu mohon maaf, di lead saya Excel-nya belum ada, belum bisa di-download. Delete di ini Mbak, di chat. Apa? Yang saya share Excel-nya di chat. Di chatbox. Chatbox kita, bukan di leads. Kalau di leads kan ini, nanti materi sama ini ya. Di chatbox saya share-nya. Coba dicek dulu. Ketemu? Sudah ada belum? Halo, Mbak Valen? Saya tadi ganti device, Bu, jadi mungkin di chatnya nggak ada, tapi diberikan ke yang lain dulu aja nggak apa-apa. Oh, oke. Saya share lagi ya. Oke. Ini ya. Bentar ya, karena lagi kebuka filenya, jadi sebentar ya teman-teman. Oke. Ini sudah saya share lagi. Silahkan bisa di-download. Ada yang ingin mencoba? Teman-teman yang lain? Saya Bu, izin mencoba. Boleh. Silahkan. Nanti sembari nanti ya Mbak Valen mungkin bisa nyusul ya. Karena nanti saya kira udah langsung. Kalau yang sudah langsung ready nggak apa-apa teman-teman. Langsung share screen aja. Biar lebih menyingkat Share waktu. screen ya Bu. Ya, silahkan. Di sini if karena syaratnya harus sama dengan atau di atas 70, maka klik yang nilai terus lebih besar sama dengan 70, titik koma, kutip lulus, kutip titik koma, tidak lulus. Oke. Turun. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang tunggal. Yang tunggal itu sederhana sih teman-teman. Jadi cepat teman-teman bisa pakai classify-nya langsung. Nggak terlalu banyak ini ya. Kalau nggak terlalu banyak rules lebih enak sih sebenarnya teman-teman. Yang tunggal. Oke, terima kasih ya Mbak Melvi ya. Silakan ya nama sama NIM-nya ya di Terima chat kasih ya. Bu. Kemudian kita geser untuk contoh if yang kedua teman-teman.
Saya buka dulu ya, atau ada yang sudah ready sebentar ya tadi karena nge-share jadi close sebentar. Yang kedua apa nih teman-teman? Yang kedua itu diskon ya. Diskon tuh yang tadi teman-teman. Ada beberapa klasifikasi ya. 10, 15 dan 20 ya. Agak sedikit panjang yang ini. Mungkin ada ingin teman-teman yang mencoba untuk Bu, diskon? saya Bu. Saya Bu. Boleh? Saya Bu ingin coba. Mungkin yang nanti teman-teman ini ya, kita geser ya nanti ya setelah jadi misalkan ini ya ada teman satu yang presentasi, misalkan ini Mas Seva ya. Nanti berikutnya ya teman-teman ya, seperti kemarin ya teman-teman ya, kita gesernya ke apa sheet berikutnya ya, karena di sini apa namanya tonton langsung ke kanannya ya. Jadi silakan ya yang sudah ready nanti langsung take over aja ya, langsung masuk gitu ya. Silakan Mas Seva, mungkin Mbak siapa tadi yang di belakangnya bisa coba ke sheet berikutnya ya, yang Saya kanan. izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Agak panjang, nggak apa-apa kalau misalkan sudah di typing, tinggal dijelasin aja, nggak harus type one by one. Kalau teman-teman udah ready nggak apa-apa teman-teman, langsung saja. Udah kelihatan belum ya Bu? Nah, sudah dijelaskan aja nggak apa-apa kalau sudah ada, nggak usah dihapus. Tapi kalau mau dihapus ya nggak, silakan. Oh. Nggak apa-apa, Ini nggak apa. Silakan. ini kan klasifikasinya ada 3 ya Bu, diskon 10%, 15 sama 20%. Iya. Ini kita pakai rumus if, terus Sama dengan dulu. nilainya Sama dengan oh iya dulu. sama dengan Buru-buru. if, Tambahan. terus nilainya lebih di sini kan ada 3. Yang pertama lebih besar dari 500.000. Sama habis itu value if true-nya diskon 10%. Oke, 10 dulu. Oke, lanjut. Habis Ada itu lagi kan? if lagi nilainya habis itu lebih besar dari 1 juta, 15%. Lalu if lagi Lebih besar besar dari 1.500.000 ya. Ya hati-hati teman-teman, kadang nolnya agak sedikit ini ya. Ini udah bener belum? Tuh 5 udah. Benar. Terus 20%. Lalu false-nya 0%. Oke, tutup. Karena ada beberapa, jangan lupa ya teman-teman, kadang-kadang gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kok belum keganti ya? Ini yang ada Bu, yang berapa? itu saya tadi juga kayak Satu. gitu. Penulisannya harus Coba. urut gitu Bu, dari yang paling gede dari 1.500.000 baru ke 500.000. Oh, dia ini ya teman-teman ya. Oh, itu oke. Makasih ini teman-teman. Oh, jadi dia emang harus mintanya dari yang paling gede dulu ya. Saya kira ini ya teman-teman. Kalau conditional if itu biasanya kan ngecek ke kanan ya. Oh, jadi ada nih teman-teman. Gak apa-apa ya, kita jadi belajar bareng. Saya juga baru ini teman-teman. Gak apa-apa. Tadi bisa. Jadi harus dari yang gede dulu. Jadinya itu berpengaruh ya ternyata ya. Saya kira nggak terlalu terpengaruh teman-teman. Oh, ini ada teman kita yang udah testing itu. Jadi 500 dulu aja Mas teman-teman. Oh, Yang dari 1.500.000. Yang gede dari dulu ternyata. 1.500.000 dulu. Saya kira sebenarnya Gede nggak ini. terlalu signifikan ya untuk urutan ternyata masuk juga. Jadi untuk kita tes dulu. 500, 20%. Terus Baru 1 juta, jelas 15%. tetap yang kanan ya. Ini Terus jadi 500.000, Ini jadi 10 ya. 10%. Oke. Gitu. Oh, dia mintanya dari yang atas dulu teman-teman. Nino. Ini false-nya. Coba di koma dulu. Jadi istilahnya dia mintanya harus yang ini ya teman-teman ya. Oke. Ya ini ya teman-teman ya. Jadi saya juga terima kasih ya. Jadi ada ilmu baru juga teman-teman. Kalau saya kayaknya setahu saya kalau namanya fungsi if itu dia akan mengeksekusi nggak ada aturan ukuran sih ternyata. Oh ternyata ini berpengaruh ya kalau kita ngitung dalam grading ya di sini ya ada diskon gitu ya teman-teman ya. Oh berarti mending by default yang atas dulu teman-teman. Jadi kalau ada nilai mungkin kita ini ya kita set dulu ya dari yang atas dulu kita classify. Jadi ternyata berpengaruh ke resultnya ya ternyata. Oke. Terima kasih banyak ya ini teman-teman ya. Saya juga dapat ilmu baru malah. Oke, silakan Mas Seva ya untuk mendatakan ya nama sama NIM-nya. Terima kasih ya sudah mencoba. Oke. Yo, sama-sama Bu. Nah, ini terima kasih ya Mbak siapa tadi sudah membantu tadi ya. Jadi ternyata kayak gitu teman-teman ya. Saya pribadi malahan ini nggak terlalu aware ya sama urutan. Karena kalau tidak salah setahu saya itu kayaknya dia tuh mengeksekusi semua ini sih.
semua skor. Jadi mungkin ini ya, kalau di skor itu saya mungkin kurang memperhatikan bahwa kalau ngasih nilai itu biasanya kan dari kayak kita grading itu kan dari nilai A dulu ya teman-teman ya. A, B, C, D kan. Kita tahu nilai A itu grade-nya lebih tinggi. Nah, berarti sama kayak diskon tadi teman-teman. Grading itu berarti kalau ada tingkatan level, berarti kita kasih level yang nilainya lebih tinggi dulu baru bergeser ke nilai yang lebih rendah seperti itu. Ternyata ada ya, nanti berpengaruh ternyata ke resultnya, ke hasil output. Oke, lanjut teman-teman. Untuk sheet berikutnya ya. Yang ketiga itu apa? Saya mau Jam. coba, Oh, Bu. jam. Saya mau Boleh, coba. boleh, silakan. Boleh. Mungkin nanti yang tadi ya, teman yang di belakangnya bisa mencoba sheet yang kanannya lagi ya. Setelah yang ini ya, yang contoh yang keempat ya mungkin. Silakan mungkin yang contoh if 3 dulu, baru nanti if Ya, tunggal ya izin mungkin. share screen ya, Bu. Iya, silakan. Sudah terlihat belum ya, Bu? Sudah. Boleh di atas Ya, tadi udah coba. Jadi itu gimana? Yang pertama sama dengan if ininya di sini B5, terus tidak lebih dari sama dengan yang ini jamnya, terus apa sih namanya, koma, tepat waktu, koma, telat. Karena yang ditanya tepat waktunya. Terus ya. ininya di F4-in biar mutlak. Terus sama tadi ini diganti jadi time. Soalnya kalau nggak jadi time, dia nggak bisa gitu, Bu. Jadi Tidak keluar aneh. ya. Benar. Nggak keluar. Jadi ya udah, tinggal ditarik. Oke. Nah, seperti ini ya. Apa namanya? Contohnya ya, teman-teman ya. Mbak Sapnat, silakan ya nama sama NIM-nya ya. Nah, itu ya untuk time juga ternyata berpengaruh juga, teman-teman. Nah, ini ya tadi ya, saya yang pelajari bahwa ilmu baru tadi ya. Bahwa urutan di dalam if itu pengaruh ya, teman-teman ya. Kayak ini tadi ya, kita tentukan tepat waktu dulu kita setnya. Jadi kayak tadi ya, scoringnya tuh harusnya yang tadi ya, kayak kita nilai A atau nilai yang besar dulu ya. Kayak nilai yang kita pastikan itu benar dulu ternyata teman-teman. Kalau di dalam if ya, itu yang mungkin menjadi bahan apa ya pembelajaran kita bersama, bahwa tadi ya yang tepat waktu dulu, baru yang tidak tepat waktu ada di kanannya. Karena dia akan menilai dulu yang di depan. Ya, by default. Sama ini tadi ya, strukturisasi kalau kita pakai jam, mungkin teman-teman bisa nanti dites ya, misalkan dites belum keluar. Nah, itu mungkin tipe ini ya, tipe datanya bisa disesuaikan waktu ya. Kadang angka juga ya, teman-teman ya, mungkin currency itu juga bisa dicek ya, takutnya nanti bermasalah juga gitu ya. Karena kalau biasanya kita pakai angka general kan ya. Gitu. Nah, seperti itu mungkin untuk waktu. Nah, bisa kita geser dulu ke yang sampingnya. If tunggal, Ibu tadi saya Mbak siapa mencoba. yang, ya silakan Mbak untuk if tunggalnya. Ini juga agak panjang teman-teman, ada beberapa kriteria yang dimasukkan ya. Nggak apa-apa kalau memang sudah typing duluan. Jadi saya udah nyoba, tapi di ini nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Langsung dijelasin seperti teman kita, nggak apa-apa. Nah, ini ya teman-teman ya. Boleh sambil dijelaskan? Masih di mute atau gimana, Mbak Halen? Kayaknya sih. Atau ini, coba sambil ini mungkin. Belum ada ini ya, suaranya. Sudah menjelaskan belum ya? Oh iya, maaf Bu. Belum. Ya, masih di mute kayaknya. Iya kan? Soalnya udah kayaknya sambil gerakin mouse kan udah jelasin, tapi kok belum ada suaranya. Untuk yang if Sudah. tunggal ini kan nggak ada keterangan apa-apa, Bu. Jadi saya pakai asumsi sendiri. Kalau misalkan yang B3 ini lebih dari 5.000 itu berarti baik, Bu. Kalau misalkan enggak berarti buruk gitu kan. Jadi baik. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman. Nah, kayak gitu juga ya. Tidak jarang aturan itu kan hanya sebatas misalkan aturannya 5.000 itu masuk kategori baik. Ya udah, kalau memang aturannya cuma itu aja, kita bikin yang sederhana aja if-nya tadi ya, if tunggal kayak gini ya tadi ya, baik atau buruk gitu. Jadi itu sebenarnya biasanya kita tuh cuma dikasih aturan gitu teman-teman. Tidak jarang itu nggak selalu ditulis atau kayak saya tadi ya. Oh, nilai itu strukturnya cuma kayak gini, kemudian kita coba translate ke dalam fungsi gitu ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa menyesuaikan kondisi kasusnya aja gitu ya. Jadi tidak harus terus strukturnya harus panjang gitu enggak sih. Jadi menyesuaikan aja. Kalau itu sudah cukup ya sudah nggak apa-apa. Itu kondisi memenuhi ya udah cukup. Nggak harus bikin sampai rules-nya terlalu panjang gitu ya. Tuh. Oke Mbak Valen silakan ya nama sama NIM-nya ya sama beberapa teman tadi yang sudah silakan ya mencatatkan
Kalau misalkan belum, kemudian kita geser ke if ganda. Nah, if ganda ini lumayan banyak ya teman-teman ya. Untuk testingnya ya. Masih ada if ganda, kemudian apa nih? If bertingkat dan juga if n. Mungkin if ganda dari teman-teman ada yang ingin mencoba if bertingkat sama if ya, if n di situ ya. Di sheet-nya ya ada 3 sheet lagi teman-teman. Mungkin ada yang ingin mencoba ini yang terakhir pun sebenarnya ada 3 ya itu ya yang if n ya. If n tuh ada 3. Kalau yang ini bisa berlaku ke semua sebenarnya. Untuk penilaian yang di sheet if ganda ya. If ganda ini bisa beberapa teman-teman. Maksudnya satu sel ini bisa kita gunakan fungsinya untuk yang di kanannya ya. Jadi istilahnya tidak harus bikin fungsi baru. Tapi fungsi itu berlaku untuk kita bisa drag ya sebenarnya ke kanan gitu. Nah, nanti ada yang sudah mungkin ready untuk if ganda dan if bertingkat. Hampir sama sebenarnya teman-teman. Ibu, Kalau saya dilihat izin strukturisasi. mencoba. Boleh, silakan. Mbak siapa ini? Vanessa, Bu. Vanessa boleh, silakan. Nah, saya izin Tapi share screen ya, Bu. ya, silakan. Nanti silakan teman-teman untuk bersiap, misalkan untuk yang berikutnya ya, sheet berikutnya jika ingin mencoba masih ada 4 lagi ya teman-teman ya, silakan. Langsung saja Mbak Vanessa, kalau sudah bisa share screen. Oke, sedang proses sebentar. Sudah terlihat belum, Bu? Sebentar ya, kayaknya bisa yang masih proses. Sudah, silakan, bisa sambil dijelaskan. Ya. Nggak apa-apa, nggak harus dihapus, nggak apa-apa. Dijelasin aja kalau langsung yang boleh. Mau dihapus juga boleh, terserah. dari yang if ganda ini kan pertama kita mungkin saya buat dari bawahnya aja kali ya, Bu. Boleh. Sama dengan if Buat nyocokin. terus buka kurung, terus dia dipilih sel yang akan diobservasi. Terus kemudian koma, lebih besar dari 5.000. Terus koma lagi dari bentar. Maaf, Bu. Terus habis itu Cek aja ya, terus habis itu di koma. Terus if lagi, buka kurung, terus pilih selnya lagi, terus yang sama dengan 10.000. Terus koma, terus logical test yang true-nya itu baik sekali, terus koma untuk yang false-nya baik. Oh, itu tutupnya Mbak, jangan lupa nanti takutnya ini ngerok. Iya. Baik Terus sekali koma. Itu ditutup dulu deh. Baik sekalinya nggak apa-apa, nggak usah dihapus, langsung aja di itu. Baik, terus tutup kurung, terus koma lagi, terus if lagi. Ini ada if lagi teman-teman. Terus selnya yang dipilih, terus kurang dari 3.000. Terus ini buruk sekali. Buruk sama buruk sekali apa buruk ini ya? Nggak apa-apa kayak gitu, cuman kondisional doang kok teman-teman. Ya. Nggak apa-apa. Buruk sama buruk sekali di situ. Dia mintanya gini. Buruk sama buruk sekali. Nggak apa-apa. Buruk sama buruk sekali. Buruk sama buruk sekali mintanya. Oh, bentar. Buruk sekalinya yang di kanan. Takutnya nanti yang kayak execute biasanya kan yang ini dulu ya teman-teman ya. Yang di depan berarti kalau dulu itu kan kayak baru ke kanan. 3.000-nya lebih besar ya, Bu, kalau kayak gitu. Kalau C-nya buruk sekali, buruknya di depan. Ini mau berapa sih? Lebih besar ya? Iya, tadi saya yang lebih kecil sesuai yang di PPT. Oh, yang lebih kecil. Oh, alah. Oke. Awas sebentar. Udah. Terus tinggal di drag aja. Nah, ini ya. Ini kalau ada tadi saya yang di atas itu kondisionalnya kurang dari 3.000 ya. Oh, kalau iya. yang di bawah ini yang lebih pakai besar dari 3.000. Oh, iya. Tergantung ini sih sebenarnya, tergantung rules-nya teman-teman. Karena tidak ada, sebenarnya kan di sini tidak ada ini ya, ketentuannya ya, berapa gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih teman-teman, ini adalah salah satu example aja sih. Kalau misalkan di situ kondisinya teman-teman pengen set nilai berapa tadi ya, kurang yang masuk buruk, ya udah gitu. Kayak saya tadi ya, ada tabel yang menentukan ya nilainya gitu, nggak apa-apa. Nah gitu ya, kalau di sini memang nilainya kurang dari masuk buruk sekali, berarti buruk sekali dulu ya gitu. Kalau misalkan di sana nilainya masuk kurang dari 3.000 atau lebih besar tadi masuknya buruk,
ya berarti kita kategorinya di switch dulu gitu. Nggak apa-apa sih teman-teman kayak gini. Sebenarnya saya seperti tadi ya, kita based on ini aja, kasusnya aja, kita sesuaikan aja, nggak apa-apa. Oke, gitu aja. Cuman contoh ini aja teman-teman, ketika penerapan. Oke, terima kasih Mbak Vanessa. Silahkan ya, Makasih, nama Bu. sama NIM-nya ya. Kita geser ke if bertingkat teman-teman. Karena takutnya nanti teman-teman waktunya terbatas untuk mengerjakan. Ibu, saya mau mencoba. Boleh Mbak Firdia untuk if bertingkatnya sama dengan yang tadi. Hanya saja mungkin ini ya, nilainya sama nggak sih? Saya agak lupa. Sama ya 10 juga sih, 5.000 10 juga ya. Iya 5.000 10 juga sih. Coba silakan terlihat di share belum, Mbak? screen. Sudah terlihat, Bu? Masih proses Mbak, sebentar. Ayo. Kayaknya di saya kalau di wifi saya yang ini ya. Wifi rumah yang kurang ini. Jadi lama di saya kayaknya. Maaf ya. Belum muncul soal. Biasanya saya pakai koneksi yang ini ya. Tethering agak lebih cepat, ternyata malah lebih lama yang di koneksi. Sebentar ya. Ya belum muncul deh. Nih, teman-teman yang lain bagaimana? Sudah terlihat belum? Kayaknya di saya masih ini. Coba dikeluarin dulu, baru masuk lagi. Stop Halo, share Ibu. dulu, baru share. Coba stop share dulu, baru ini masuk lagi. Share screen lagi. Halo, Ibu. Saya kedengaran nggak, Bu? Terdengar untuk suaranya Ini jelas. kayaknya ini Hanya deh, Bu. belum Apa muncul. namanya? Nge-lag gitu, Bu. Nggak bisa dipencet. Oh, Nge-freeze. yang Iya, ini Mbak Firdanya? Iya, Atau soalnya saya kalau bisa mencet apa-apa nge-freeze tiba-tiba. Oh, oke. Atau mau yang nanti? Geser dulu ke yang nanti, nggak apa-apa? Oh, ini, Bu, udah bisa. Oh, udah, oke. Coba diinin dulu, keluar dulu baru masuk. Soalnya Iya, di benar. saya keluarnya ini started screen sharing, cuman masih teks doang yang keluar tulisannya. Hanya has started screen sharing, belum muncul tampilannya. Maaf ya teman-teman ya, kalau nggak di lab mungkin ini ya, tapi karena berhubung kondisi juga, sebenarnya agak concern juga buat kita semua ya. Kalau kita semua masuk tuh sebenarnya agak, kalau saya pribadi menilai juga agak high risk juga. Di FIK juga kebetulan kami di online kan ya teman-teman ya, untuk yang pertemuan 2 dan pertemuan 3, karena berhubung kasusnya naik sih sebenarnya. Jadi kalau mau ke lab juga kadang agak sedikit ini juga was-was. Kalau teman-teman nanti ini juga nanti takut risiko ke teman-teman juga, maksudnya ke semua yang nanti ini ya. Jadi kita pakainya online. Masih proses juga sih. Masih nge-lag lagi Mbak Firda. Halo? Suaranya juga malah nggak keluar. Ibu maaf, Frida katanya jaringannya jelek, Bu. Keluar. Oh Tapi ya di sini sudah. dia nge-freeze. Nge-freeze ya? Iya. Ada teman yang lain yang ingin mencoba biar ini apa namanya? Bisa kita berlanjut gitu. Ada yang mau mencoba dulu untuk melanjutkan? Saya, Bu. Oh, boleh. Silakan langsung saja yang bisa share screen. Mungkin mohon maaf ya teman-teman ya kalau online mungkin ada bermasalah karena koneksi dan sebagainya. Silahkan untuk yang bisa ini share screen sebelum kita masuk di event. Event ini nanti kalau mau dibagi 3 boleh teman-teman. Karena tadi strukturisasi aturannya bisa beda ya. Jadi bisa 1 orang 1 itu boleh. Kalau misalkan nanti nggak ada, 1 orang mau semua juga nggak apa-apa. Silahkan. Nah ini sudah keluar kalau yang ini. Mbak Fauzia bisa. Sukses. Oke silahkan. Iya, bisa. Sambil di... Jadi, ya Bu, kalau if bertingkat itu if-nya kan lebih dari 2 ya Bu. Terus Iya, pencet sama dengan dulu, terus masukin rumus if. Habis itu masukin yang kuantitas penjualannya, karena kalau misalkan lebih dari 10.000 itu
itu masuknya baik ke sekali baik ya? sekali. Ya. Terus Kemudian kalau baru baik ya? terus if lagi, ya, terus if lagi, dimasukin lagi kuantitasnya, terus lebih dari 5.000 itu Masuk baik. baik ya? Terus masukin rumus if lagi, masukin kuantitasnya, terus lebih dari 3.000 itu buruk. Koma lagi. Terus kurang dari 3.000 itu buruk sekali. Terus kutip lagi, di situ tutup kurungnya 3 kali. Enter. Nah Terus ini itu tinggal di teman-teman. Nah ini teman-teman kayak gini ya. Jadi ada beberapa kondisi ya. Jadi misalkan nggak masuk di baik sekali, masuknya ke baik, kemudian buruk sama buruk sekali gitu ya. Ini step by stepnya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Fauzia ya. Silakan nama sama NIM-nya ya. Kita geser ke yang terakhir teman-teman, sheet yang terakhir. Berhubung di sana ada 3 ya. Kalau mau ada berapa teman-teman yang mungkin akan mencoba untuk if and-nya atau hanya 1 atau beberapa? Kalau ada beberapa kita bisa bagi 3 sih. Karena beda ini ya. Beda fungsi ya. Beda fungsi yang digunakan. Tapi kalau memang ada 1 ya nggak apa-apa teman-teman. Silakan, mungkin ada yang sudah ready untuk yang and if. Ini pemanfaatan tadi sih teman-teman yang kita Saya diskusikan coba, tadi Ibu. ya. Oh ya, terima kasih ya tadi yang sudah aktif Mbak Fauzia. Silakan ya nama sama Saya NIM-nya ingin ya. coba, Ibu. Nah, silakan untuk Mbak siapa nih? Mbak Putri. Oke. Setelah Mbak Putri mungkin ada teman yang mencoba atau sudah? Silakan. Saya tanyakan dulu aja ya, sebentar. Ada lagi yang ingin mencoba setelah Mbak Putri atau sudah? Belum ada ya? Saya Ya mau, udah Bu. nggak apa-apa. Oh ada, oke. Berarti nanti geser ke Mas Indra ya. Jadi 1 sel saja ya Mbak, karena kan beda kita pakainya. Yang di atas Baik, Ibu. sama yang di bawah. Nah silakan ya, 1 saja nggak apa-apa. Iya, Ibu. Nah, karena di sini nilainya semua nilai itu harus di atas 70, maka dia memakai rumus if and. Jadi dia sama dengan if, kemudian and, lalu masukkan nilai yang pertama itu yang besar dari 70, kemudian nilai yang kedua lebih besar dari 70, dan nilai yang ketiga. Kemudian untuk kategorinya yang tidak. Tutupnya sudah belum? Coba. Tutupnya ada lagi ya. Oh, yang ini, Bu, kurungnya lupa. Sudah, Ibu. Tutupnya kadang-kadang kelewat tutupnya. Nah ya kan tutupnya kadang-kadang kelewat. Nah ya. Ya ini ya teman-teman ya. Karena dia kan mintanya kondisionalnya 2 ya. Kalau ini juga tadi ya, kalau misalkan 2 gitu ya, misalkan nilai 1 sama nilai 2 gitu. Nah itu dievaluasi dulu, terus kita bikin if lagi nggak apa-apa tuh teman-teman di kanannya. Untuk ngetes nilai ketiga misalkan gitu. Karena pengen 2 nilai di depan itu lulus kayak tadi ya. Yang tadi ya ditanyakan teman kita ya, itu masih jadi ini saya juga masih agak mikir juga. Kadang-kadang kalau kayak gitu berarti bisa juga tuh teman-teman. Kayak gitu ntar bisa menyesuaikan ya teman-teman ya. Kiranya kita pengen gimana gitu ya strukturisasi dari konsep-konsep yang telah kita pelajari tadi. Karena nanti bisa melihat juga kondisinya. Kemudian teman-teman bisa cek juga benar atau salahnya ya tadi. Oke, terima kasih ya Mbak Putri Yasmin ya. Silakan ya nama sama NIM-nya di chat. Kemudian yang sel berikutnya di bawahnya teman-teman Mas Indra ya tadi kalau nggak salah ya. Untuk yang OR-nya, untuk yang penggunaan OR. Sudah Sama terlihat yang belum, Bu? terakhir teman-teman. Nanti silahkan masih ada 1 note kalau teman-teman ingin mencoba. Sudah Mas, silahkan untuk OR-nya. Boleh mau typing atau sambil dijelasin nggak apa-apa. Kalau sudah ada mau dijelasin langsung nggak apa-apa, silahkan. Oke. Saya jelasin langsung aja ya, Bu. Boleh, silahkan langsung aja. Boleh. Jadi kan untuk Dani ini kriterianya kan untuk yang kedua itu salah satu nilai harus di atas 70. Nah, maka kita menggunakan fungsi OR. Nah, jadi fungsi OR ini jika nilai B3 atau OR kan atau ya teman-teman atau C2 atau D3
itu ada salah satunya lebih dari 70, maka di sini dinyatakan lulus. Gitu kan. B3, Tapi serius. B3, bentar. B3, B4. oh iya Kayaknya. B4. Yang rules or. Sorry. Coba pelan-pelan. Ah, Iya kan? ya, Nah, B4. B4 kan. Nah, Lupa. karena rulesnya yang tadi untuk N kali. Nah, kita coba yang di bawahnya ya. Nah, cek dulu. Sama. Pelan-pelan. Oke. Oke. Maaf teman-teman. Ada salah. Nggak apa-apa, sama aja. Kita belajar semua. Saya juga kan tadi juga belajar dari teman-teman. Lanjut. Oke, Bu, baik. Jika nilai dari B4 atau C4 atau D4 itu lebih dari 70 salah satunya, maka dinyatakan lulus kondisinya. Tapi jikalau ada yang semuanya yang tidak ada nih dari salah satunya, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, karena dan ini ada salah satu nilai yang di atas 70 yaitu 80, maka di sini dinyatakan lulus. Gitu. Jadi ada yang ini ya teman-teman ya, nilai yang kurang, tapi ini ya ada mintanya dia salah satu. Gitu. Jadi istilahnya or itu kondisionalnya satu memenuhi pun boleh gitu. Itu. Jadi istilahnya tidak harus semuanya harus memenuhi kalau kita pakai or. Kalau N berarti semuanya harus terpenuhi kondisinya. Kalau pengen benar gitu. Nah, seperti ini ya salah satu contohnya ya untuk or-nya. Oke, terima kasih Mas Indra ya. Silakan ya Sama-sama, nama sama Ibu. NIM-nya ya. Oke, Ini masih satu lagi ada lagi teman-teman. atau yang lain Oh, ya, Bu? ada lagi nggak? Atau mau yang lain? Ada lagi nggak yang mau cobain? Selain Mas Indra? Ada nggak? Halo? Yang lain? Ada yang ingin mencoba atau tidak? Tidak ada? Mau Mas Indra lagi? Coba double. Baik ya, Boleh Bu. sih, silakan. Silakan lanjut aja. Kalau nggak Nggak ada apa-apa. lagi. Nggak ada lagi Jadi langsung aja. Jadi ini kan NAT ya Bu, fungsi if not. Nah, jadi kalau misalkan jika nilai B5 itu tidak lebih daripada 70, maka hasilnya tidak lulus gitu kan. Tapi semisalkan lebih, salah. Jika nilai B5 tidak lebih daripada 70, maka tidak lulus. Tapi semisalkan lebih daripada 70, maka hasilnya itu lulus. Nah, ini kan 93 hasilnya berarti lulus gitu. Karena di sini if not B5 under 70. Jadi dia lebih dari 70. Nah, itu ya. Karena not sih teman-teman nanti outputnya. Tidak lulus. Jadi kan hasilnya adalah lulus itu. Kayak kita matematika negasi itu sih sebenarnya. Kayak gitu sih, kayak konseptual ini aja sih teman-teman. Balik ke konsep kita waktu belajar di sekolah gitu. Oke, silahkan ya Mas Indra ya mencatatkan nama sama NIM-nya ya. Baik, Oke, Bu. terima Terima kasih kasih, ya. Bu. Oke, sudah jam 9.45. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dulu dari teman-teman atau dikonfirmasi sebelum kita bergeser ke post testnya. Silahkan. Post test. Ya, post test. Pokoknya tesnya itu ya. Ntar saya set waktunya dulu ya teman-teman ya. Biar bergeser nanti teman-teman bisa mengerjakan. Oke. Bentar waktu untuk settingnya sebentar ya teman-teman. Ada yang ingin dikonfirmasi? Kalau tidak, saya ini ya teman-teman ya, saya buka dulu 8 sampai pukul ini ya teman-teman. 8 kuis sampai close-nya ya 10 ya. 10-nya saya lebihkan ini ya 5 menit ya. Takutnya ini ya ada yang bermasalah. Atau saya kasih 10-10 ya teman-teman ya, 10-10 menit. Karena takutnya nanti ada yang mungkin nge-lag atau nanti kalau misalkan ada yang bermasalah nggak apa-apa teman-teman, nanti saya sesuaikan. Harapan saya sih nggak ada yang bermasalah. Bentar ya, restrict aksesnya mungkin sudah bisa ya. 745. Oke, kayaknya harusnya sudah bisa. Coba dicek dulu teman-teman untuk tesnya. Saya kasih ke 10-10 batas limitnya. Takutnya nanti ada yang ini. Kalau ada yang trouble seperti yang kemarin ya, misalkan ada nanti misalkan nge-lag dan sebagainya, waktunya terlewat dan bagaimana nanti konfirmasi ke saya ya gitu. Biar saya coba sesuaikan gitu. Kalau bisa sih teman-teman biar bisa nilainya terisi semua gitu. Yang sudah bisa silahkan bisa mengakses. Sebentar, bentar dulu teman-teman. Gini aja. Mau saya tunggu atau saya close dulu kelasnya? Gimana nyamannya dari teman-teman? Kalau kemarin itu saya coba 2 kan ya. Jadi saya close dulu kelasnya, baru teman-teman nanti mengerjakan. Nanti kalau misalkan ada masalah bisa kontak saya nggak apa-apa. Atau saya harus saya nunggu teman-teman. Takutnya saya nunggu teman-teman, teman-teman juga nggak konfi ya, harus zooman tapi padahal nggak ada ininya. Padahal cuma nunggu doang gitu. Gimana? Saya close dulu kelasnya gimana? Baru nanti teman-teman ini mengerjakan.
Atau saya ini, kalau saya tunggu nanti teman-teman nggak nyaman nggak? Atau gimana? Close Silakan. dulu nggak apa-apa, Bu. Close dulu aja ya. Jadi teman-teman nyaman nanti tinggal ini. Nanti kalau misalkan itu nanti saya tambah, misalkan ada yang bermasalah nggak apa-apa. Nanti saya tambahin waktunya misalkan ini karena apa ngehang, lag dan sebagainya gitu ya. Oke, silakan yang bisa on cam. Saya minta tolong ya untuk on cam untuk bukti dokumentasi saja. Kemudian yang belum bisa nggak apa-apa teman-teman, hanya untuk bukti saja. Yang bisa on cam saya minta tolong untuk on cam, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Untuk dokumentasi aja ya. Sebentar ya teman-teman ya, sebelum ini nanti nggak apa-apa, nanti saya tambahin ke 10-20 aja ya, biar nggak teman-teman nggak terlalu ini banget. Tapi takutnya nanti kalau teman-teman ada kelas, semoga nggak ada kelas jadi bisa ini, nggak terlalu buru-buru. Oke, saya hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ini untuk slide 1, sebentar ya, saya save dulu. Nggak apa-apa yang tidak bisa on cam, nggak apa-apa teman-teman, tidak memaksakan. Hanya untuk dokumentasi saja, karena kan kita ada laporan PJJ ya, sebentar. Saya save dulu ya. Oke, untuk slide yang kedua saya geser dulu. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mau off cam, tidak apa-apa. Sebentar saya save dulu. Untuk yang slide kedua. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman ya atas partisipasi teman-teman mahasiswa dalam pembelajaran kita di pertemuan kedua ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya pribadi juga mohon maaf ya apabila dalam penyampaian mungkin terdapat banyak kekurangan atau mungkin saya ada kesalahan kata ke teman-teman. Saya pribadi mohon maaf. Saya tutup dulu ya kelasnya ya. Nanti silahkan melanjutkan untuk tesnya. Nanti saya tambah aja waktunya ke 10.20 ya. Nanti takutnya kalau ada yang bermasalah. Kalau ada yang bermasalah lagi misalkan dari waktu itu silakan nanti japri aja ke saya ya. Jadi biar teman-teman nilainya kalau bisa semuanya terisi. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Saya cukupkan ya. Terima kasih banyak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Saya Terima kasih, Bu. tutup ya kelasnya ya. Silahkan ya melanjutkan.